Bab 511, Anjing Naga Setan Prasejarah. Kotak batu besar itu retak. Debu meresap ke udara saat bayangan raksasa merangkak keluar dari bawah tanah. Itu membawa tekanan kekerasan dan mengancam yang berasal dari zaman kuno, karena perlahan-lahan muncul di alun-alun yang luas. Anjing Naga Iblis Prasejarah. Ekspresi Lindong berkedut setelah mendengar kata-kata Little Marten. Dia secara alami telah mendengar tentang binatang iblis kuno ini. Itu adalah binatang iblis ganas dari zaman kuno. Meskipun memiliki garis keturunan naga yang lemah, keganasan dan kekuatannya jauh melebihi beberapa binatang iblis dengan garis keturunan naga yang lebih kuat. Tidak ada yang tahu seberapa kuat anjing naga iblis prasejarah ini, tetapi dari kehadirannya, itu benar-benar luar biasa. Di bawah banyak tatapan terkejut, debu di udara akhirnya mulai jatuh ke tanah saat Titanic itu dengan jelas tercetak di mata semua orang. Ukuran binatang Titanic berkisar beberapa ratus kaki. Binatang besar itu berwarna putih keabu-abuan dan memiliki beberapa garis samar dan tidak biasa di atasnya. Itu memiliki tubuh seperti anjing pemburu tetapi kepalanya seperti naga buas. Keempat kaki binatang itu berdiri di luar aula batu yang sangat besar. Itu tampak seperti binatang penjaga yang melindungi aula di belakang. Suasana ganas dan brutal seperti badai berulang kali menyebar sebelum menyerang semua orang. Mata Lindong menatap tajam pada anjing naga iblis prasejarah ini. Namun, dia tiba-tiba menemukan bahwa kedua matanya tampak kosong dari kehidupan apapun. Sebaliknya, mereka kaku dan muncul seperti lubang kosong yang dalam. Bahkan ada gelombang demi gelombang aura mematikan yang samar-samar menyebar dari sana. Anjing naga iblis prasejarah ini sudah lama mati. Tidak heran saya merasa fluktuasinya sedikit aneh, suara Little Marten juga mengandung sedikit kejutan. Mati, Lindong terkejut sesaat. Meskipun bagian dalam tubuhnya tidak lagi mengandung kekuatan hidup apapun, ia masih memiliki keinginan yang tetap. Sepertinya anjing naga iblis prasejarah ini adalah binatang iblis penjaga dari sekte tingkat 8 ini dan tugasnya adalah melindungi sekte tersebut. Bahkan dalam kematian, keinginannya untuk melindungi jenazah di sini. Anjing naga iblis jenis ini mungkin sangat ganas dan brutal, tetapi setelah dijinakkan, ia akan sangat setia. Cukup banyak sekte di zaman kuno yang menggunakan anjing naga iblis prasejarah untuk menjaga sekte mereka. Marten kecil menjelaskan, namun, untungnya sudah mati. Saat ini, kekuatan anjing naga iblis ini bahkan tidak setengah dari kekuatan puncaknya. Dengan lineup kami saat ini, bukan tidak mungkin untuk menghadapinya. Jika benda ini benar-benar masih hidup, akan lebih baik bagimu untuk pergi sesegera mungkin. Lindong mengangguk sedikit. Anjing naga iblis ini mungkin telah mengeluarkan fluktuasi yang mengejutkan tetapi belum mencapai titik di mana itu cukup untuk menakuti mereka. Sepertinya seiring berjalannya waktu, kekuatan di dalam tubuh anjing naga iblis telah sangat habis. Meskipun masih memiliki kemauan yang tersisa, itu tidak lagi pada kondisi puncaknya. Ini sebenarnya adalah anjing naga iblis prasejarah. Beberapa seruan juga dilontarkan di alun-alun ini sementara pikiran ini melintas di dalam hati mereka. Jelas, Little Marten dan Lindong bukan satu-satunya yang mengenali asal-usul benda ini. Anjing naga iblis ini tidak lagi memiliki kehidupan dan jelas sudah mati. Bahkan jika itu masih bisa melawan, itu bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Seorang ahli 2 Yuan Nirvana Stage, yang merupakan pemimpin sebuah kelompok, menyapukan pandangannya ke arah Demon Dragon Dog dan tertawa dingin. Jelas, dia juga telah menemukan beberapa petunjuk. Semuanya, mari kita serang bersama, habisi anjing naga iblis ini dan buka sisa-sisa sekte tingkat 8. Dua ahli panggung Yuan Nirvana lainnya dengan lembut berteriak. Meskipun anjing naga iblis ini sudah mati, unta yang kurus dan mati masih lebih besar dari seekor kuda. Yang terbaik adalah sedikit berhati-hati. Petik 2. Para ahli di sekitarnya jelas menjadi agak bersemangat ketika mereka mendengar kata-kata kedua orang ini. Sisa-sisa sekte tingkat 8 jelas memiliki daya pikat yang cukup besar. Lindong, anjing naga iblis ini sangat berguna bagimu. Tombak tulang buaya surgawi Anda memiliki sisa jiwa buaya surgawi kuno. Namun, dibutuhkan garis keturunan kuno untuk membangunkannya. Meskipun tombak sisik surgawi kuno milikmu itu memiliki darah naga yang samar, itu masih terlalu lemah. Bahkan jika Anda menggunakannya, buaya surgawi kuno yang akhirnya Anda panggil kemungkinan hanya akan mampu bertarung dengan satu ahli tahap Yuan Nirvana. Itu tidak cukup untuk situasi saat ini yang Anda hadapi. Namun,
Jika kamu bisa mendapatkan darah dari anjing naga iblis ini dan menggunakannya dengan darah naga di tombak sisik surgawi kuno, fragmen jiwa buaya surgawi yang kamu panggil akan menjadi lebih kuat. Lindong mengangguk sedikit ragu saat mendengar kata-kata Little Marten. Setelah masuk ke dalam treasure trove kuno ini, dia juga merasakan beberapa tekanan. Lagi pula, dia sudah bertemu 32 ahli tahap Yuan Nirvana di sisa-sisa sekte tingkat 8 ini saja. Berapa banyak ahli tersembunyi yang akan muncul ketika dia mencapai 4 aula misterius? Jika seseorang ingin memperebutkan harta apapun dengan orang-orang ini, tentu saja yang terbaik adalah memiliki kartu truf sebanyak mungkin. Kamu harus mencari kesempatan yang cocok untuk menyerang. Anjing naga iblis ini mungkin sudah mati, tetapi kemungkinan orang lain juga akan menyadari betapa berharganya darahnya. Perkelahian mungkin tidak dapat dihindari pada saat itu. Petik 2. Lindong menganggukkan kepalanya sedikit. Meskipun ada 32 ahli tahap Yuan Nirvana di sekitar, orang-orang ini tidak berada dalam kelompok yang sama. Selanjutnya, dengan kemampuan Lindong, kemungkinan mereka tidak akan berani melakukan apapun terhadapnya. Menyerang. Sementara Lindong menaruh pikirannya pada darah anjing naga iblis, tangisan tiba-tiba terdengar dari sekitar aula. Setelah itu, 32 ahli tahap Yuan Nirvana bergegas keluar pada saat yang bersamaan. Pilar Yuan Power yang ganas dan kuat ditembakkan. Mereka memiliki beban seperti gunung saat dengan kejam menyerang anjing naga iblis. Setelah ketiga orang ini memimpin serangan, para ahli lingkungan juga mulai dengan cepat melakukannya. Segera, banyak riak kuat meletus. Yang terlemah di antara mereka yang telah tiba di tempat ini juga seorang ahli tahap Nirvana. Kekuatan dari serangan gabungan mereka pada saat ini juga menyebabkan alis Lindong berkedut tanpa sadar. Mengaum, anjing naga iblis tiba-tiba meraung ke arah langit saat menatap serangan yang mengerumuninya dari segala arah. Energi kuat berwarna putih keabu-abuan tersapu dari tubuhnya. Setelah itu, energi ini langsung bertabrakan dengan banyak serangan. Bum bum bum, suara ledakan rendah dan dalam terdengar berulang kali di atas alun-alun yang luas ini. Banyak riak juga tersapu. Mata Lindong dengan tenang menyaksikan adegan ini. Dia tahu bahwa anjing naga iblis mungkin ganas dan brutal, tetapi karena dia telah kehilangan kekuatan hidupnya, dia tidak akan bisa bertahan lama. Pertarungan yang tampaknya intens ini sepertinya hanya sementara. Selanjutnya, 32 ahli tahap Yuan Nirvana cukup licik. Mereka hanya menyerang bagian terlemah dari anjing naga iblis ketika mereka menyerang. Namun, mereka bertiga jelas bukan orang dari kelompok yang sama. Mereka semua merasa waspada ketika mereka menyerang. Mereka takut membiarkan pihak lain mendapatkan keuntungan. Dengan cara ini, tidak diragukan lagi menyebabkan durasi pertempuran menjadi lebih lama secara signifikan. Meskipun situasi ini memungkinkan anjing naga iblis untuk bertahan lebih lama, tubuhnya, yang sudah mendekati batasnya, akhirnya mencapainya dalam menghadapi ledakan kekuatan Yuan yang tak berkesudahan. Tubuhnya yang keriput meledak, memperlihatkan tubuh segar putih keabu-abuan itu. Bahkan ada darah segar yang masih ada di dalamnya. Astaga, begitu Demon Dragon Dog telah jatuh ke tanah, mata ketiga dua ahli Yuan Nirvana Stage itu menjadi cerah. Mereka bergegas keluar pada saat yang hampir bersamaan dan meraih tulang berwarna putih pekat dari anjing naga iblis. Mereka semua tahu bahwa darah esensi dari binatang iblis semacam itu tersembunyi di dalam sumsum tulang. Mereka bertiga bergegas keluar dan mereka benar-benar tiba-tiba menyerang satu sama lain saat mereka masih di udara. Jelas, mereka bermaksud menghalangi pihak lain. Lindong, lakukan. Suara Little Marten juga tiba-tiba terdengar di hati Lindong saat ini. Saat kata-kata Little Marten terdengar, tubuh Lindong tiba-tiba bergegas ke depan. Kecepatannya sangat cepat. Dalam sekejap, dia sudah melampaui 32 ahli tahap Yuan Nirvana yang saling bertarung. Orang yang tiba-tiba muncul jelas mengejutkan ketiga orang itu. Segera, ekspresi mereka menjadi sedikit jelek. Sebagian besar orang yang hadir tahu bahwa darah kuno anjing naga iblis sangat langka dan itu adalah barang yang bagus untuk meredam tubuh seseorang. Namun, tidak ada dari mereka yang melakukan apapun. Ini karena mereka mengerti bahwa mereka tidak memiliki kualifikasi untuk merebut apapun di depan dua ahli tahap Yuan Nirvana itu. Namun, orang yang tiba-tiba muncul ini akhirnya membuat mereka tiba-tiba mengerti. Sebenarnya masih ada satu orang yang hadir yang tidak takut pada mereka. Orang itu adalah Lindong. Ekspresi mereka bertiga sedikit jelek. Mereka mendengus dingin tetapi tidak melontarkan kata-kata jahat.
Setelah mendengar cukup banyak rumor tentang Lindong, mereka dengan jelas memperlakukan Lindong sebagai orang yang setingkat dengan mereka. Oleh karena itu, jalan yang benar sekarang adalah mengandalkan kemampuan mereka sendiri. Mereka bertiga meninggalkan pertarungan mereka satu sama lain pada saat ini. Satu demi satu, mereka juga mengikuti Lindong ketika dia mendarat di mayat anjing naga iblis. Setelah itu, mereka tidak membuang napas dan tangan mereka mematahkan tulang putih keabu-abuan. Kekuatan isap melonjak keluar dari telapak tangan mereka dalam upaya untuk menyedot darah kuno. Dari cara mereka melihatnya, meskipun Lindong memiliki kekuatan bertarung yang cukup kuat, bagaimanapun juga dia hanyalah seorang ahli tahap Yuan Nirvana. Lindong seharusnya lebih lemah dari mereka dalam hal keterampilan seperti itu. Bocah, kamu masih agak terlalu lembut untuk merebut makanan dari depan kami. Meskipun ketiga orang ini tidak mengatakan kata-kata seperti itu, ekspresi sombong di mata mereka masih mengungkapkan informasi ini. Lindong hanya tersenyum saat melihat ini. Setelah itu, dia mencondongkan tubuh ke depan di depan mata ketiganya. Tangannya perlahan menekan ke tulang putih padat. Segera, telapak tangannya berputar dan kekuatan isap tiba-tiba tersapu. Bang! Seluruh mayat Demon Dragon Dog bergetar saat ini. Setelah itu, dua ahli Yuan Nirvana Stage tercengang melihat garis-garis hitam melintas melewati tulang putih padat. Akhirnya, mereka dengan liar berkumpul ke arah tangan Lindong. Dalam waktu kurang dari 10 detik, benang-benang garis hitam itu diaglomerasi menjadi sekelompok darah berwarna hitam. Riak energi yang kuat menyebar dari dalam kelompok darah. Mereka bertiga melihat setengah kepala darah kuno besar di tangan Lindong. Setelah itu, mereka melihat darah berwarna hitam seukuran ibu jari pada darah mereka. Segera, ekspresi mereka berubah menjadi ekspresi yang mirip dengan hati babi. Bab 512, Jejak Telapak Tangan, Jejak Tinju, Lubang Jari. Sebuah klaster darah berwarna hitam ditangguhkan di atas telapak Lindong. Raungan naga dan gonggongan anjing yang sepertinya dipenuhi dengan kekerasan, terpancar dari dalamnya. Selanjutnya, itu juga membawa sensasi kuno di dalamnya. Ini adalah darah esensi kuno dari anjing naga iblis prasejarah. Jelas, Lindong pada dasarnya menyedot semua darah esensi yang tertanam di dalam anjing naga iblis ini. Sebuah kegembiraan melintas di mata Lindong ketika dia merasakan kekuatan besar dari darah esensi anjing naga iblis prasejarah. Bersama dengan darah esensi anjing naga iblis ini, buaya surgawi kuno yang dia panggil kemungkinan akan sangat kuat. Lindong, bukankah kamu terlalu sombong? Pada saat ini, dua ahli tahap Yuan Nirvana, dengan ekspresi jelek di wajah mereka, akhirnya tidak tahan lagi dan menjerit dingin. Mereka bertiga melihat kumpulan besar esens blood kuno di tangan Lindong sebelum melirik sedikit di tangan mereka. Kemungkinan hati mereka merasa sangat tidak adil pada saat ini. Pada saat ini, orang-orang dari sekitar juga mengalihkan pandangan mereka karena perubahan tak terduga yang terjadi. Para ahli milik 3 kerajaan besar, mengunci mata mereka ke Lindong, sementara Yuan Power melonjak melalui tubuh mereka. Little Flame, yang juga merasakan tindakan orang-orang ini, tergerak. Dia muncul di depan mayat anjing naga iblis prasejarah, sebelum dia membanting tongkat berat di tangannya ke tanah. Aura ganas tersapu dan menyebabkan ekspresi para ahli dari 3 kerajaan besar berperingkat tinggi berubah. Kalian bertiga, anjing naga iblis ini bukan milik siapa-siapa. Sesuatu seperti ini bergantung pada kemampuan seseorang. Mengapa? Apakah kalian bertiga berniat untuk merebutnya dengan paksa? Lindong membalik tangannya dan menyimpan darah esensi anjing naga iblis ke dalam tas Qiankunnya. Tatapannya melihat ke arah 3 ahli Yuan Nirvana Stage saat dia berbicara dengan senyum tipis. Lindong, aku tahu kamu cukup kuat. Namun, anjing naga iblis ini dibunuh oleh kita semua bersama-sama. Namun, Anda telah mengambil lebih dari setengah hadiah sekarang. Bukankah tindakanmu terlalu berlebihan? Seorang ahli panggung Yuan Nirvana yang kurus dan tinggi berbicara dengan ekspresi yang agak suram. Itu benar, ambil darah esensi anjing naga iblis itu dan bagi menjadi 4 bagian. Kami berempat akan mengambil porsi. Apa yang kamu katakan? Kali ini, orang yang berbicara adalah pria berpakaian kuning. Dia melirik Lindong acuh tak acuh. Meskipun kata-katanya menunjukkan bahwa dia sedang berdiskusi, nadanya tampak seperti perintah. Meskipun fakta bahwa Lindong telah mengalahkan Si Kun sudah cukup untuk membuat para ahli ini memperlakukannya dengan serius, itu tidak berarti bahwa mereka takut pada Lindong.
Mereka akan menarik sedikit keangkuhan mereka ketika berhadapan dengan Lindong, tetapi mereka tidak bisa menahan Lindong membalikkan keadaan pada mereka dan bertindak seolah-olah mereka bukan apa-apa. Lindong melirik kedua orang ini. Berdasarkan percakapan yang dia peroleh dari kerumunan, Lindong sudah mengetahui asal-usul ketiga kelompok orang ini. Orang pertama bernama Song Duan dan Great Song Empire dari mana dia berasal, juga merupakan kekaisaran berperingkat tinggi. Selanjutnya, itu pasti lebih kuat dibandingkan dengan Devil Cliff Empire. Pria berpakaian kuning di belakangnya bernama Mosa, dari Kerajaan Pasir. Baik kekuatan mereka sendiri dan Kekaisaran Pasir berada pada level yang sama dengan Kekaisaran Lagu Besar. Pria berpakaian hitam, yang merupakan satu-satunya yang tidak berbicara menentang Lindong disebut Peng Fei. Dia juga bukan individu biasa. Lindong dengan tenang menatap ketiga orang ini. Setelah itu, dia tertawa pelan. Darah esensi anjing naga iblis ini sangat berguna bagiku. Karena itu, saya khawatir saya tidak dapat melakukan apa yang disarankan saudara Mosa. Petik 2. Lupakan fakta bahwa nada suara mereka menyebabkan dia merasa jijik. Sama sekali tidak ada alasan mengapa Lindong harus menyerahkan barang-barang yang mendarat di pangkuannya. Bahkan jika pihak lain memiliki 32 ahli tahap Yuan Nirvana, Lindong masih tidak takut. Lagi pula, dia tidak percaya bahwa 3 orang di depan akan benar-benar bertarung dengannya karena darah esensi anjing naga iblis ini. Bagaimanapun, Lindong saat ini tidak lagi sama dengan orang yang baru saja memasuki harta karun kuno. Mata Mosa tiba-tiba menjadi jauh lebih suram, ketika dia mendengar Lindong berbicara dengan cara yang tidak sopan. Sepertinya dia tidak lagi bisa bertahan lebih lama dan akan menyerang. Namun, hatinya tanpa sadar menghentikannya setelah dia melihat cara Lindong yang benar-benar tak kenal takut. Matanya berkedip tetapi dia benar-benar tidak melakukan apa-apa. Bibir Song Duan dan Peng Fei di samping melengkung ketika mereka melihat situasi ini. Namun, mereka tidak melanjutkan pembicaraan. Lagi pula, mereka bertiga tidak dianggap sekutu dan hubungan mereka tidak dianggap periang. Tentu, itu omong kosong untuk berbicara tentang bergabung untuk berurusan dengan Lindong. Darah esensi naga iblis mungkin langka tetapi tidak banyak gunanya selain melunakkan tubuh mereka sendiri. Oleh karena itu, sepertinya tidak ada gunanya menyinggung Lindong karenanya. Meskipun mereka merasakan beberapa ketidaksenangan di hati mereka pada tindakan Lindong, ketidaksenangan itu hanya bisa ditekan oleh mereka dalam menghadapi kekuatan kuat Lindong. Yang paling penting adalah mendapatkan warisan dari sekte tingkat 8 ini. Banyak ahli di sekitar aula tanpa sadar saling melirik saat mereka melihat suasana di sekitar mayat anjing naga iblis yang tiba-tiba santai. Jelas, mereka tidak menyangka bahwa ketiga orang ini, yang memiliki reputasi yang cukup besar di wilayah barat laut ini, akan benar-benar memilih untuk bertahan dalam menghadapi tindakan sombong Lindong. Sepertinya rumor tentang Lindong selama periode waktu ini memang benar. Ayo pergi. Song Duan dan 2 lainnya tetap di tempat ini sejenak sebelum mereka akhirnya mengatupkan gigi bersama. Mata mereka menatap kejam pada Lindong sejenak sebelum tubuh mereka melintas. Setelah itu, mereka langsung bergegas menuju aula batu besar itu. Semua orang akhirnya pulih setelah mereka melihat tindakan mereka. Beberapa panas yang berapi-api muncul di mata mereka saat mereka melihat aula batu ini. Setelah itu, mereka juga buru-buru menyerbu. Lindong berdiri di atas mayat anjing naga iblis. Dia melihat adegan ini dan tersenyum tipis. Ini adalah manfaat yang dibeli oleh kekuatan. Jika kekuatannya saat ini masih pada tingkat yang sama ketika dia memasuki harta karun kuno, kemungkinan Song Duan dan 2 orang lainnya bahkan tidak akan memberinya hak untuk berbicara, apalagi dipaksa untuk mundur selangkah menghadapi kompetisi ini untuk darah esensi anjing naga iblis ini. Meskipun sebagian alasannya adalah karena mereka tidak berpikir bahwa darah esensi anjing naga iblis bermanfaat bagi mereka untuk mengeluarkan upaya yang begitu besar, orang juga dapat menafsirkannya karena mereka takut pada Lindong. Ayo pergi, kita akan masuk dan melihat warisan mengesankan seperti apa yang dimiliki sekte tingkat 8 ini. Lindong cukup puas setelah mendapatkan darah esensi dari anjing naga iblis ini. Dia segera memberi isyarat tangannya ke arah Little Marten. Setelah itu, tubuhnya bergerak dan dengan cepat bergegas ke depan. Dalam beberapa kilatan, dia telah menyerbu ke bagian dalam aula besar yang telah dibobol oleh semua orang. Bagian dalam aula sangat luas. Semua koridor saling bersilangan, menyebabkannya tampak seperti labirin. Perasaan kuno yang terakumulasi selama bertahun-tahun melonjak dari segala arah.
Pada saat ini, aula batu yang awalnya tenang dipenuhi dengan keaktifan karena cukup banyak orang yang menerobos masuk. Lindong dan Little Flame juga mengikuti koridor ke dalamnya. Namun, mereka terkejut menemukan bahwa mereka bahkan tidak dapat menemukan satu pun pil nirvana di sepanjang jalan, apalagi harta lainnya. Seluruh aula besar itu kosong. Seolah-olah semuanya telah dirampok sepenuhnya. Mungkinkah tempat ini sudah diserbu sebelum kita datang? Lindong sekali lagi melewati ruang batu. Ketika dia melihat pemandangan kosong itu, dia akhirnya tidak bisa menahan diri untuk berkomentar. Itu tidak akan begitu bersih bahkan jika telah digerebek. Little Marten melintas dan muncul. Itu juga terkejut dengan kekosongan sisa-sisa kuno ini. Setelah itu, ia menyuarakan pikirannya, mungkinkah sekte tingkat 8 tidak meninggalkan apapun? Ayo pergi ke aula utama dan lihat. Lindong juga tidak dapat memberikan jawaban apapun. Situasi ini jelas sesuatu yang dia temui untuk pertama kalinya. Yang bisa dia lakukan hanyalah menggelengkan kepalanya tanpa daya. Setelah itu, dia meningkatkan kecepatannya, mengikuti koridor dan menuju ke aula utama. Karena kenyataan bahwa tidak ada yang diinginkan di sepanjang jalan, Lindong hanya membutuhkan waktu sekitar 10 menit sebelum dia tiba di aula utama sekte tingkat 8 ini bersama dengan api kecil. Setelah itu, dia menyadari bahwa sudah ada beberapa orang di tempat ini pada saat dia tiba. Song Duan dan yang lainnya juga ada di sini. Namun, ekspresi mereka saat ini cukup jelek dan ada sedikit kemarahan di wajah mereka. Mata Lindong menyapu sekitar. Dia melihat ekspresi tidak pasti dan kurangnya pemahaman di wajah semua orang dan segera memahami situasinya. Sepertinya mereka tidak mendapatkan imbalan apapun setelah memasuki sisa-sisa sekte tingkat 8. Sial, kenapa tempat ini begitu kosong? Lupakan tentang harta karun, bahkan tidak ada sehelai rambut pun. Mungkinkah seseorang telah tiba sebelum kita? Apakah itu sebabnya tidak ada penghalang energi yang menjaga di sekitar sisa-sisa ini? Petik 2. Bahkan jika seseorang telah tiba sebelum kita, tempat ini tidak akan begitu bersih. Terlebih lagi, tempat ini sepertinya tidak pernah dibobol oleh seseorang di masa lalu. Percakapan pribadi terdengar di dalam aula utama. Keraguan dan kehilangan memenuhi mata orang-orang ini. Lindong sedikit mengernyit. Dari aroma kuno yang disebabkan oleh periode penyegelan yang lama, sepertinya sudah cukup lama sejak tempat ini dibuka. Namun, mengapa semua harta itu menghilang? Setelah berpikir sejenak, Lindong tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke aula utama ini. Aula utama juga kosong dan sepertinya bukan tempat yang unik. Satu-satunya hal yang istimewa tentang itu tampaknya adalah balok batu yang berdiri di dalam aula besar. Sebuah balok batu. Lindong tertegun sejenak. Dia segera meningkatkan kecepatan langkahnya dan tiba di depan balok batu. Blok batu ini tidak tinggi atau besar. Itu diam-diam berdiri di tempat tetapi memiliki perasaan yang tampak tak tergoyahkan. Ada banyak jejak di balok batu. Mata Lindong melihat ke atas dan melihat 3 hal unik. Itu adalah jejak telapak tangan, jejak kepalan tangan, dan lubang jari hitam gelap. Mata Lindong menatap tajam pada jejak di blok batu ini. Samar-samar dia bisa merasakan fluktuasi aneh yang dipancarkan darinya. Ada cukup banyak orang di dalam aula utama. Oleh karena itu, tindakan Lindong segera menarik perhatian. Song Duan dan 2 lainnya adalah yang pertama bergegas. Mata mereka sama-sama terfokus pada 3 jejak di blok batu segera. Kilatan melintas di mata mereka. Apa ini? Mosa adalah orang pertama yang tidak bisa mengendalikan dirinya. Matanya berkedip dan dia adalah orang pertama yang mengulurkan tangannya dan menyentuh jejak telapak tangan di balok batu. Mata Lindong menyipit saat melihat ini. Namun, dia secara mengejutkan tidak mengatakan apa-apa. Tangan Mosa akhirnya melakukan kontak dengan jejak telapak tangan di balok batu di depan banyak tatapan. Detik berikutnya, semua orang melihat wajah Mosa langsung berubah merah darah. Sebuah ledakan keras dipancarkan dan tubuhnya terbang mundur. Akhirnya, itu menabrak dinding aula. Seteguk darah segar dimuntahkan. Ada ekspresi terkejut yang memenuhi matanya ketika dia mengangkat kepalanya. Mendesis. Cukup banyak orang di aula utama menghirup udara. Orang-orang yang awalnya mendekati balok batu mengeluarkan suara hening saat mereka mundur agak jauh. Aura tinju yang kuat dan ganas. Mata Lindong juga berangsur-angsur menjadi serius. Mereka menatap tajam pada jejak kuno di balok batu. Ketika Mosa telah melakukan kontak dengannya sebelumnya,
Lindong bisa dengan jelas merasakan aura tinju liar dan kekerasan yang menyebabkan kulit di kepalanya menjadi mati rasa yang dipancarkan dari dalam jejak telapak tangan itu. Hanya pada saat inilah Lindong akhirnya mengerti mengapa sisa-sisa ini begitu kosong. Warisan yang sebenarnya ada di tempat ini. Bab 513, Aura Tinju yang Luar Biasa. Di dalam aula, banyak tatapan kagum saat ini terpaku pada balok batu kuno. Lebih tepatnya, tatapan itu mengunci 3 jejak di blok batu. Aura tinju yang sangat kuat. Kejutan intens muncul di wajah Song Duan dan Peng Fei. Mereka juga merasakan aura tinju menakutkan yang muncul dari balok batu ketika Musa dikirim terbang. Tatapan Lindong berkedip. Dia sudah mengerti bahwa warisan sekte tingkat 8 harus ditempatkan di blok batu ini. Namun, aura tinju yang ganas dan kuat itu cukup menakutkan. Pada saat ini, Musa yang telah dikirim terbang sekali lagi berlari mendekat. Wajahnya sedikit pucat saat dia menatap balok batu dengan saksama, tampak seolah-olah dia berada di ambang pukulan untuk meledakkannya berkeping-keping. Namun, dia dengan cepat menenangkan dirinya sendiri. Balok batu ini bukan benda biasa, jika dia terus bertindak tanpa berpikir, dia kemungkinan akan mempermalukan dirinya sendiri lebih jauh. Selain itu, dia sekarang dengan jelas memahami situasinya. Blok batu ini kemungkinan adalah benda paling berharga di dalam reruntuhan sekte tingkat 8. Kesadaran ini membuatnya merasakan gelombang kegembiraan, tidak peduli apa yang terjadi, sepertinya dia tidak lagi harus kembali dengan tangan kosong. Banyak tatapan di dalam aula besar dipenuhi dengan kejutan dan kegembiraan saat mereka melihat balok batu. Namun, tidak ada lagi orang yang akan bertindak sembarangan. Pertama, mereka telah belajar dari kesalahan Musa. Kedua, dengan begitu banyak orang yang menonton, mendapatkan warisan tempat ini mungkin bukan hal yang baik. Di bawah daya pikat warisan sekte sejati, keberanian di hati orang-orang di sini kemungkinan akan diperbesar berkali-kali. Bahkan seseorang seperti Song Duan dan yang lainnya tidak akan bisa menghalangi yang lain dengan paksa. Setiap orang, keheningan di aula bertahan untuk waktu yang singkat sebelum Song Duan akhirnya membuka mulutnya dan berbicara. Tatapannya menyapu seluruh area, berhenti sejenak pada Lindong saat dia berkata, kami datang ke sini untuk warisan sekte tingkat 8. Dari apa yang saya lihat, warisan itu seharusnya ada di dalam balok batu kuno ini. Kami bukan orang yang tidak masuk akal. Karena kita semua telah datang ke sini, kita masing-masing secara alami akan memiliki kesempatan pada warisan ini. Jadi, marilah kita masing-masing mengandalkan kemampuan kita sendiri. Adapun siapa yang pada akhirnya akan mendapatkan warisan, akankah kita membiarkannya bergantung pada keberuntungan dan kemampuan seseorang? Petik 2. Kata-kata Song Duan memang enak didengar. Namun, beberapa individu yang lebih tajam berhasil menyimpulkan beberapa petunjuk dari kata-katanya. Mengingat bagaimana Musa dikirim terbang sebelumnya, balok batu ini jelas memiliki aura tinju yang sangat ganas. Aura tinju itu adalah sesuatu yang bahkan seseorang yang telah melangkah ke dalam 2 tahap Yuan Nirvana akan kesulitan menghadapinya, apalagi yang lainnya. Kata-kata Song Duan mungkin tampak adil di permukaan, tetapi jelas bahwa dia dan individu kuat lainnya akan memiliki keuntungan. Meskipun ini masalahnya, sisanya tidak bisa berbuat apa-apa. Ini adalah dunia di mana kekuatan adalah raja. Mereka tidak cukup naif untuk berpikir bahwa Song Duan akan memberi mereka keadilan mutlak. Sudah lebih dari beruntung bahwa mereka diberi kesempatan untuk mencoba peruntungan di warisan. Musa dan Peng Fei jelas sangat setuju dengan saran ini dan segera mengangguk setuju. Lindong hanya melirik mereka, wajahnya seperti permukaan sumur yang masih tua. Namun, dia tidak mengajukan keberatan. Song Duan tersenyum sedikit ketika dia mengamati bahwa tidak ada yang mengajukan keberatan. Tanpa diduga, dia mundur selangkah dan berkata, siapapun yang tertarik, silakan. Dari kelihatannya, jelas bahwa dia tidak berniat menjadi yang pertama mencoba. Sepertinya dia khawatir dia akan memerankan kembali adegan menyedihkan Musa. Namun, jika Song Duan khawatir, yang lain tentu akan lebih khawatir. Oleh karena itu, aula utama berubah menjadi keheningan yang aneh untuk sementara waktu. Semua orang saling memandang tetapi tidak ada yang berani melangkah maju. Namun, jelas bahwa situasi ini tidak akan berlanjut selamanya. Ekspresi serakah tanpa sadar berkedip di mata beberapa orang saat mereka melihat balok batu yang tampak kuno. Setelah beberapa waktu, seorang ahli tahap Yuan Nirvana tidak bisa lagi bertahan dan akhirnya melangkah maju. Di bawah pengawasan orang banyak,
dia tiba di depan balok batu. Setelah melihat upaya Musa sebelumnya, ahli tahap Yuan Nirvana yang satu ini jelas sangat berhati-hati. Semua kekuatan Yuan di dalam tubuhnya melonjak keluar dan benar-benar melilit tubuhnya. Setelah itu, dia dengan sangat hati-hati mengulurkan tangannya ke arah balok batu. Aula utama benar-benar sunyi. Tatapan semua orang terpaku pada satu tangan ahli panggung Yuan Nirvana yang terulur. Di bawah perhatian mereka, dia menjadi agak gugup, keringat muncul di dahinya. Di bawah tatapan orang banyak, tangannya akhirnya melakukan kontak dengan balok batu. Namun, dia tidak menyentuh jejak tinju kali ini. Sebagai gantinya, dia meraih ke arah lubang jari hitam pekat. Tidak ada perubahan mengejutkan yang terjadi saat dia melakukan kontak, tapi segera setelah itu, pupil Lindong tiba-tiba menyusut. Dia tiba-tiba menendang ahli panggung Yuan Nirvana dan mengirimnya terbang. Kamu, orang yang telah ditendang ke samping oleh Lindong terkejut, tepat ketika yang pertama hendak mengeluarkan teriakan marah, dia melihat kilatan keluar dari lubang. Dengan suara swoosh, itu meninggalkan lubang hitam seukuran ibu jari tanpa dasar di tempat dia berdiri sebelumnya. Sisa-sisa arwah tajam yang menakutkan berlama-lama di sekitar lubang hitam kecil itu. Jelas, jika orang itu dipukul, dia pasti akan kehilangan nyawanya. Meneguk, pakar panggung Yuan Nirvana yang satu itu langsung menelan ludah. Matanya menoleh ke arah Lindong sebagai ucapan terima kasih tetapi yang terakhir mengabaikannya. Mata Lindong itu dengan sungguh-sungguh menatap balok batu. Objek ini memang tidak sederhana sama sekali. Di samping, trio Song Duan juga melihat lubang gelap kecil di tanah dengan ekspresi muram. Jelas bahwa mereka juga merasa ini akan sangat merepotkan. Dengan adegan orang yang nyaris lolos dari kematian, semua orang yang ingin mencobanya sebelumnya akhirnya meremas keinginan mereka. Jika bukan karena Lindong bereaksi cukup cepat dan mengulurkan tangan karena niat baik, orang itu akan mati di tempat. Mereka tidak bisa memastikan apakah Lindong akan menunjukkan kebaikan dan membantu lain kali. Oleh karena itu, aula utama sekali lagi menjadi sunyi. Bahkan trio Song Duan tidak berani bertindak sembarangan. Lindong sedikit mengernyit sambil menatap balok batu. Sesaat kemudian, dia perlahan maju selangkah. Sebagai eksistensi yang menjadi fokus perhatian semua orang, tindakan Lindong ini segera membuat mata semua orang tertuju padanya. Bahkan trio Song Duan menjadi terkonsentrasi penuh. Langkah kaki Lindong terhenti di depan balok batu. Dengan pikiran, gelombang Yuan Power dengan cepat mulai mengalir di salurannya. Aku ingin melihat seberapa menakutkan aura tinju di dalam balok batu ini. Mata Lindong berkedip saat ia lembut bergumam. Pada akhirnya, dia akhirnya mengulurkan tangannya dan menyentuh jejak tinju. Tamparan, di bawah tatapan tak berkedip banyak, tangan Lindong membuat kontak dengan jejak tinju. Dalam sekejap, ekspresinya tiba-tiba berubah serius. Dia bisa merasakan aura tinju yang kuat dan ganas tiba-tiba menyapu keluar dari dalam balok batu seperti naga yang berjongkok. Aura tinju sama megahnya dengan kilat, mengandung perasaan kuno dan kuat. Seolah-olah itu adalah pukulan paling kuat yang dilepaskan oleh alam dan sangat liar. Ledakan, aura tinju liar melonjak ke lengan Lindong, menyebabkan lengan bajunya meledak. Mata Lindong yang serius. Yuan Power bersiul dari dalam tubuhnya dan menabrak gelombang aura tinju, mencoba memaksanya keluar dari tubuhnya. Namun, begitu kedua kekuatan itu bersentuhan, kekuatan Yuan di dalam tubuh Lindong langsung hancur. Seolah-olah aura tinju adalah keberadaan di atas kekuatan Yuannya, menyebabkan dia tidak memiliki sarana untuk memblokirnya. Ekspresi Lindong berubah ketika dia melihat tanda-tanda Yuan Power-nya runtuh. Dia buru-buru menggerakkan energi mentalnya, namun, bahkan dengan bantuan energi mentalnya, dia masih tidak mampu menahan serangan pukulan aura tinju yang agung. Lindong, gunakan kekuatan fusi dari formasi alam semesta kuno. Aura tinju ini terlalu tangguh dan mengamuk. Kekuatan biasa tidak akan mampu menahannya. Teriakan Little Marten tiba-tiba terdengar sementara aura tinju dengan mudah menembus banyak lapisan pertahanan Lindong. Lindong berkonsentrasi, tanpa membuang waktu, Yuan Power, Mental Energy, dan Devouring Power dengan cepat memasuki formasi alam semesta kuno di atas dantiannya. Kekuatan fusi hitam keabu-abuan meledak dan bertabrakan dengan aura tinju. Ledakan. Kedua kekuatan kejam menabrak satu sama lain sebagai tubuh Lindong gemetar hebat. Namun, kekuatan fusi tidak hancur seperti yang diharapkan. Kekuatan fusi hitam keabu-abuan menempel pada aura tinju seperti belatung di tulang seseorang, memotong momentumnya dalam prosesnya.
Selain itu, kekuatan devouring di dalam juga meletus, menelan aura tinju yang tak tertandingi sedikit demi sedikit. Semua orang di aula utama menatap Lindong yang sekarang pucat pasi dengan waspada sementara ekspresi sombong melonjak di mata trio Songduan. Namun, sebelum senyum di wajah mereka bisa menyebar, mereka tiba-tiba merasakan aura tinju liar dan kekerasan yang dipancarkan oleh tubuh Lindong dengan cepat melemah. Ekspresi ketiganya segera berubah ketika mereka melihat adegan ini. Dari kelihatannya, Lindong benar-benar menahan aura tinju agung yang bahkan mereka takuti. Bukankah ini berarti dia bisa mendapatkan warisan sekte? Mata berkedip-kedip, trio Songduan tiba-tiba melangkah maju sepersekian detik kemudian. Tangan mereka juga terulur ke arah balok batu. Bab 514, Aura Tinju Tingkat 8. Saat aura tinju seperti guntur yang agung ditelan oleh Lindong, pikirannya tiba-tiba memasuki keadaan seperti kesurupan. Samar-samar, sebuah gambaran kuno tampak melintas di benaknya. Gambar itu masih berupa aula besar kuno dan seseorang masih hampir tidak bisa mengenalinya sebagai aula utama tempat kelompok Lindong berada. Ada juga balok batu yang diam-diam berdiri di tengah aula besar. Sementara itu, ada sosok kurus dan tua di depan balok batu. Dia kurang dari setengah tinggi balok batu, tetapi riak samar yang dipancarkan dari dalam tubuhnya begitu kuat sehingga bisa menghancurkan dunia ini. Seolah-olah sedikit gerakan tubuhnya dapat menyebabkan tanah bergetar. Hanya bagian belakang sosok tua yang bisa dilihat di gambar. Setelah itu, Lindong melihat lelaki tua itu mengangkat tangannya dan dengan santai mengayunkan telapak tangannya. Bang! Telapak tangan ini mungkin tampak kusam dan biasa, tetapi ketika angin dari telapak tangan diayunkan, ruang itu sendiri menjadi terdistorsi. Aura tinju kuat tak berbentuk seperti binatang besar prasejarah merayap yang tiba-tiba menerkam dengan niat membunuh, menyebabkan pikiran seseorang bergetar. Ledakan! Telapak tangan mendarat di balok batu. Namun, aura tinju menakutkan yang bisa menyebabkan domain ini meledak tidak merusak blok batu itu. Yang tertinggal hanyalah jejak telapak tangan yang kedalamannya hanya setengah jari di permukaannya. Ini tentu saja bukan karena bahan balok batu itu terlalu keras. Sebaliknya, itu karena lelaki tua misterius ini telah mencapai tingkat di mana dia bisa menarik kembali dan melepaskan kekuatannya sesuka hatinya. Ledakan! Pria tua itu sekali lagi melepaskan pukulan dan menekan satu jari ke depan setelah telapak tangannya mendarat. Dia sekali lagi meninggalkan aura tinju dan bekas jari. Lindong tampaknya samar-samar melihat jejak seni bela diri saat dia melakukannya. Sepertinya telapak tangan, kepalan tangan, dan jari ini seharusnya menjadi seni bela diri yang cukup kuat. Namun, Lindong juga samar-samar merasakan bahwa itu tidak sesederhana itu. 8 tingkat ideal sejati ada di blok batu. Seseorang dengan afinitas akan dapat memperolehnya. Petik 2. Sementara Lindong tenggelam dalam pikirannya, sosok tua itu juga berangsur-angsur memudar. Suara acuh tak acuh yang tampaknya telah ditransmisikan dari zaman kuno, terdengar di dalam hati Lindong. Orang bisa melihat gambar itu anehnya menjadi nyata setelah suara itu terdengar, sementara tubuh Lindong langsung muncul di depan balok batu di dalam gambar itu. Astaga! Mengikuti penampilan Lindong, jejak telapak tangan, jejak kepalan tangan, dan jejak jari di balok batu benar-benar berubah menjadi 3 sinar cahaya yang melonjak keluar. Setelah itu berubah menjadi 3 kelompok cahaya yang tergantung di atas balok batu. Apakah ini warisan dari sekte tingkat 8? Hati Lindong dipenuhi dengan kegembiraan saat melihat adegan ini. Matanya menyapu sebelum dia mengulurkan tangannya ke arah gugusan cahaya yang berisi jejak telapak tangan. Ekspresi Lindong tiba-tiba berubah saat dia hendak mengulurkan tangannya. Tatapannya menyapu tempat itu dan melihat bahwa 3 sosok telah muncul di belakangnya. Mereka jelas kelompok Songduan. Ketiga sosok itu baru saja muncul ketika mata mereka dengan rakus melihat 3 kelompok cahaya di atas balok batu. Meskipun tidak ada yang mengatakan apa-apa, mereka semua tahu apa yang sedang terjadi. Oleh karena itu, mereka hanya ragu-ragu sejenak sebelum mereka bergegas keluar. Kecepatan Songduan dan Peng Fei adalah yang tercepat. Namun, mereka jelas masih sedikit takut pada Lindong. Oleh karena itu, mereka tidak berani merebut kluster cahaya jejak telapak tangan yang akan diambil Lindong. Sebaliknya, mereka bergegas menuju jejak tinju dan jejak jari. Dengan kecepatan yang sangat cepat, tangan mereka meraih kelompok cahaya dalam sekejap. Segera, wajah mereka mengungkapkan kegembiraan liar.
Sepertinya mereka telah merasakan betapa besar harta benda di dalam gugus cahaya itu. Lindong menjadi sangat marah ketika dia melihat bahwa ketiga orang ini benar-benar muncul dan merusak situasi. Dia telah menelan cukup banyak aura tinju agung di blok batu, hanya untuk memungkinkan ketiga orang ini mengambil keuntungan dari situasi dan datang ke tempat ini. Adegan ini tidak diragukan lagi menyebabkan Lindong marah. Dia adalah satu-satunya yang memanfaatkan orang lain dari belakang. Tidak disangka bahwa dia sebenarnya adalah orang yang membuka jalan bagi ketiga orang ini kali ini. Selain itu, melihat niat orang-orang ini, sepertinya mereka benar-benar berniat untuk merebut barang-barang yang seharusnya menjadi miliknya. Sebuah kemarahan melonjak dalam hati Lindong. Segera setelah itu, dia melihat adegan lain yang menyebabkan dia tanpa sadar tertawa terbahak-bahak dalam kemarahannya yang ekstrim. Mata Mosa, yang telah berdebat dengannya sebelumnya, berkedip setelah dia melihat bahwa jejak tinju dan sidik jari telah diperoleh oleh Song Mo dan Peng Fei. Dia benar-benar langsung mengulurkan tangannya ke arah klaster cahaya jejak tinju di depan Lindong. Kamu mencari kematian, kilatan dingin melintas di mata Lindong. Namun, saat dia bersiap untuk menyerang, suara Little Marten tiba-tiba terdengar, tunggu. Suara ini muncul sangat tiba-tiba, menyebabkan Lindong terkejut. Namun, sebagai hasilnya, kecepatan di tangannya juga sangat berkurang. Mosa itu mengambil kesempatan untuk lewat dan meraih kluster cahaya jejak telapak tangan dengan wajah penuh kegembiraan. Tatapannya mengandung beberapa ejekan saat melayang ke arah Lindong. Song Duan dan dua lainnya tidak berencana untuk tinggal lama setelah mendapatkan item. Ruang ini sepertinya memancarkan kekuatan eksklusi yang mendorong mereka keluar. Petik 2 tanda seru petik 2. Ekspresi Lindong suram. Segera, dia ingin mengejar dan keluar untuk menyelesaikan skor. Namun, Little Marten bergoyang dan hanyut. Dia dengan malas berkata, apa yang membuatmu begitu cemas? Apa yang telah kamu temukan? Lindong menggertakkan giginya menghadapi sikap Marten kecil seperti ini. Namun, dia segera tenang. Meskipun Little Marten kadang suka bercanda, dia jelas tidak akan melakukan sesuatu yang menjengkelkan pada saat seperti itu. Karena bukan ini masalahnya, kemungkinan orang tua yang licik ini telah menemukan sesuatu lagi. Betapa tidak menarik. Little Marten, yang awalnya ingin melihat Lindong melompat, terkejut ketika melihat ini. Jelas, itu tidak mengharapkan Lindong untuk bereaksi terhadap situasi begitu cepat. Segera, dia meringkuk mulutnya dan berbicara. Jika kamu benar-benar pergi dan merebut ketiga hal itu, kemungkinan kamu akan membiarkan warisan dari sekte tingkat 8 lewat begitu saja. Marten kecil melihat ke balok batu. Pada saat ini, jejak telapak tangan, jejak kepalan tangan, dan lubang jari telah menghilang. Namun, mata Little Marten semakin fokus. Ulurkan tanganmu. Lindong ragu-ragu sejenak setelah mendengar suara samar Little Marten. Dia mengulurkan tangannya dan dengan lembut menyentuh balok batu. Ledakan. Ekspresi Lindong langsung berubah saat dia melakukan kontak dengan balok batu. Sedikit pucat samar-samar muncul di wajahnya. Pada saat ini, dia bisa merasakan gelombang aura tinju yang sangat ganas dan agung menyapu dari dalam bagian dalam blok batu ke segala arah. Aura tinju itu sama dengan yang ada di tubuh lelaki tua di gambar tadi. Aura tinju tidak berbentuk dan tidak berwarna. Namun, seseorang dapat merasakan keberadaannya yang sebenarnya. Itu luas dan perkasa seperti lautan dan Lindong seperti perahu kecil yang bisa terbalik kapan saja di dalamnya. Lindong tampak sangat kecil di hadapan aura tinju. Bahkan kaki Lindong terasa lemah di hadapan tekanan seperti baja yang agung. Retakan. Balok batu itu tiba-tiba retak, membentuk banyak garis retakan. Setelah itu, mereka menghabiskan dan balok batu akhirnya benar-benar retak. Setelah pecahnya blok batu, sekelompok tak terlihat yang tampaknya seperti hal yang paling ganas dan paling kuat di dunia ini di mata Lindong, perlahan-lahan muncul dari dalam blok batu. Setelah itu ditangguhkan di depan Lindong. Ini, aura tinju. Mata Lindong menyusut saat dia menatap benda aneh di depannya. Dia bisa merasakan kekuatan menakutkan yang terkandung di dalamnya. Aura tinju tingkat 8. Ini adalah 8 tingkat ideal sejati yang sebenarnya. Yang sebelumnya hanyalah keberatan berkualitas rendah. Jika Anda mengambilnya, Anda malah akan langsung diusir dari tempat ini dan Anda bisa melupakan untuk mendapatkan aura tinju tingkat 8. Little Marten berbicara dengan lemah. Lindong menghirup udara dingin. Dari gambar sebelumnya,
dia menyadari bahwa aura tinju 8 tingkat ini harus ditinggalkan oleh lelaki tua yang sangat menakutkan itu. Lindong tidak menyadari tingkat apa yang telah dicapai orang tua itu. Dia benar-benar mampu membentuk aura tinju seperti itu. Hal halus yang tak terlihat ini bukanlah sesuatu yang bisa dihubungi oleh seseorang dengan level Lindong. Lindong tanpa sadar merasakan dorongan untuk membentuk keringat dingin ketika dia memikirkan betapa berharganya aura tinju 8 tingkat. Beruntung dia tidak mendapatkan klaster cahaya itu sebelumnya. Jika tidak, dia akan benar-benar kehilangan sesuatu yang berharga dan mendapatkan sesuatu yang jauh lebih tidak berharga. Tidak heran orang tua itu menyebut seseorang dengan afinitas. Sepertinya kata-kata itu benar. Ketiga kelompok cahaya tadi jelas-jelas hanya untuk menipu orang. Lindong membuka mulutnya dan diam-diam menenangkan hatinya. Baru kemudian dia mengulurkan tangannya dan meraih aura tinju tingkat 8. Yang terakhir tidak menimbulkan perlawanan. Itu langsung dan berhasil memasuki tubuh Lindong. Setelah itu, Lindong juga bisa merasakan aura tinju tingkat 8 memasuki dantiannya dan diam-diam menggantung di dalamnya. Itu benar-benar tanpa kesombongan yang sengit. Namun, Lindong bisa merasakan bahwa selama dia mengaktifkannya dengan tenang, aura tinju 8 tingkat ini akan melepaskan pukulan yang sangat kuat dan mematikan. Benda ini seperti item tambahan. Di masa depan, selama Lindong mencampurkan serangan apapun yang dia gunakan di masa depan dengan sedikit, kekuatan serangan akan tiba-tiba melambung. Ini adalah warisan sejati dari sekte tingkat 8. Nak, kamu masih harus belajar lebih banyak. Setelah Anda memiliki penglihatan kakek Marten, Anda akan dapat menjelajahi dunia ini sesuai keinginan Anda. Marten kecil tertawa. Tawanya mengandung kebanggaan yang tidak bisa disembunyikan. Lindong tanpa sadar membuka mulutnya dan tersenyum saat mendengar ini. Namun, dia harus mengakui bahwa penglihatan Little Marten sangat tajam. Jika bukan karena Marten kecil telah membuka mulutnya lebih awal, kemungkinan besar Lindong akan diusir dari tempat ini dan tidak akan bisa mendapatkan aura tinju tingkat 8 ini. Ayo pergi. Sudah waktunya untuk pergi. Masih ada beberapa skor yang harus diselesaikan. Tidak mudah untuk memanfaatkan saya. Petik 2. Lindong tersenyum sementara matanya secara bertahap tenggelam sedikit. Meskipun dia mungkin tidak memperoleh aura tinju 8 tingkat ini jika bukan karena gangguan dari orang-orang itu, perasaan telah dirampok oleh orang lain benar-benar tidak menyenangkan. Karena Lindong merasa tidak senang di dalam hatinya, dia secara alami perlu menyelesaikan sumber ketidaksenangannya. Sebuah kilatan dingin berkedip di mata Lindong. Tubuhnya bergerak dan perlahan memudar. Akhirnya, dia benar-benar menghilang dari tempat ini. Bab 515, Kekuatan Aura Tinju. Bagian dalam aula utama berada dalam kekacauan. Semua orang sedang memeriksa balok batu. Tangan Lindong, Song Duan dan dua lainnya ditekan dengan kuat ke atasnya. Riak kuat dipancarkan secara samar-samar dari bagian dalam balok batu. Api kecil berdiri di samping Lindong. Dia mengerutkan kening sambil melihat Song Duan dan dua lainnya, menahan dorongan hatinya untuk mengirim 3 orang yang penuh kebencian terbang dengan batang logamnya. Sebelum menerima perintah Lindong, dia pasti akan menekan berbagai emosi di dalam hatinya. Buk, sebuah suara kecil tiba-tiba dipancarkan dari blok batu sementara api kecil sedang melihat Lindong. Setelah itu, dia melihat tubuh Song Duan dan dua lainnya bergetar sebelum terhuyung mundur. Namun, wajah mereka tidak menunjukkan kemarahan. Sebaliknya, mereka dipenuhi dengan kegembiraan liar. Ekspresi beberapa orang di dalam aula utama sedikit berubah ketika mereka melihat ekspresi mereka bertiga. Mungkinkah Song Duan dan dua lainnya telah memperoleh sesuatu dari balok batu? Song Duan dan dua lainnya tidak peduli dengan tatapan orang-orang di sekitarnya. Mata mereka menyapu punggung Lindong. Setelah itu, sebuah kedipan melintas di antara mereka. Mereka melambaikan tangan. Ayo pergi. Tampaknya mereka sadar bahwa tindakan mereka sebelumnya pasti akan membuat Lindong marah. Meskipun mereka tidak takut, mereka tidak ingin bertarung langsung melawan seseorang dengan temperamen gila. Apalagi mereka sudah mendapatkan warisan. Begitu mereka berhasil menguasainya di masa depan, kemungkinan Lindong tidak bisa lagi begitu sombong di depan mereka. Mendengar suara Song Duan dan dua lainnya, bawahan mereka buru-buru mengangguk. Setelah itu, mereka mundur. Bukankah kalian bertiga terlalu tidak bertanggung jawab jika kalian pergi sekarang? Namun, tepat ketika mereka bertiga bersiap untuk pergi, Lindong, yang membelakangi mereka akhirnya tersenyum tipis.
Tangannya yang menempel pada balok batu jatuh sebelum dia berbalik dan menatap kelompok Song Duan dengan ekspresi mengejek. Song Duan dan dua lainnya menyipitkan mata ketika mereka melihat bahwa Lin Dong masih berhasil mengejar. Mereka bertanya, apa yang kamu inginkan? Jika bukan karena aku memblokir aura tinju di balok batu, kemungkinan kalian bertiga tidak akan bisa masuk. Benar bahwa siapapun yang melihatnya harus memiliki bagian. Namun, kalian bertiga bahkan telah merebut bagianku. Bukankah itu sedikit berlebihan? Lin Dong tersenyum. Matanya mengungkapkan seutas rasa dingin saat dia melihat ke arah Mo Sa dan perlahan berkata, Lin Dong, warisan semacam ini adalah sesuatu yang harus didapatkan oleh siapapun yang memiliki kemampuan. Fakta bahwa Anda gagal merebutnya berarti Anda tidak memiliki kemampuan. Apa yang Anda rencanakan dengan mengatakan omong kosong seperti itu di sini? Apakah Anda ingin kami menyerahkan warisan yang telah kami peroleh? Mo Sa tidak bisa menahan tawa mengejek yang dingin. Selain itu, kami bertiga tidak membuat keributan karena kamu telah merebut sebagian besar darah esensi anjing naga iblis di luar. Namun, jangan berpikir bahwa Anda benar-benar memiliki kualifikasi untuk berdiri di atas tanah seperti kami. Kami tidak seperti Si Kun, yang baru saja memasuki 2 tahap Yuan Nirvana. Kilatan melintas di mata Song Duan dan Peng Fei. Namun, mereka tidak mengatakan apa-apa. Kedua orang ini jelas sangat cerdas. Bahkan saat ini, mereka tidak berbicara dengan Lin Dong dengan kata-kata kasar. Jelas, mereka masih sedikit takut pada Lin Dong. Pada saat ini, semua orang di aula utama telah memahami cerita dari awal hingga akhir. Tampaknya Lin Dong telah memasuki blok batu terlebih dahulu dan menemukan beberapa harta di dalamnya. Namun, sebelum dia bisa mendapatkannya, Song Duan dan 2 orang lainnya, yang mengikutinya, telah ikut campur. Selain itu, peristiwa selanjutnya juga bisa dengan mudah diramalkan. Setelah dimanfaatkan, Lin Dong secara alami tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Namun, mencoba untuk membuat kelompok Mo Sa menyerahkan sesuatu yang mereka dapatkan jelas merupakan hal yang mustahil. Melihat situasi ini, pertikaian kemungkinan besar tidak dapat dihindari terlepas dari bagaimana seseorang mencoba menghindarinya. Mata cukup banyak orang berkedip ketika mereka memikirkan hal ini. Secara alami, semakin besar kekacauan dalam situasi ini, semakin baik bagi mereka. Mereka bahkan mungkin bisa menangkap sesuatu secara acak selama kekacauan dan mendapatkan kejutan. Apa yang kamu katakan itu benar. Warisan di sini memang sesuatu yang harus didapatkan oleh mereka yang memiliki kemampuan. Namun, dengan kemampuan Anda, kemungkinan Anda belum mencapai level ini. Lin Dong tersenyum. Kata-kata yang dia ucapkan menyebabkan ekspresi cukup banyak orang berubah sedikit. Oh, haha, Lin Dong, sepertinya mengalahkan Si Kun benar-benar meningkatkan kepercayaan dirimu. Meskipun Anda telah mendengar kata-kata ini beberapa kali, saya akan tetap mengulanginya kepada Anda lagi. Seseorang harus menyadari batasannya. Kadang-kadang, menderita beberapa kerugian bukanlah hal yang buruk. Nada bicara Mo Sa padat. Melihat ekspresinya, semua orang menyadari bahwa ahli dari Kekaisaran Pasir ini telah memiliki niat membunuh terhadap Lin Dong. Serahkan warisan yang telah kamu peroleh. Namun, Lin Dong hanya mengangkat matanya di hadapan kata-kata padat Mo Sa. Dia berhenti mengatakan apa-apa dan mengulurkan tangannya. Brat, kamu mencari kematian. Beberapa ahli di belakang Mo Sa segera menjadi marah ketika mereka melihat situasi ini. Mata Mo Sa menatap tajam ke arah Lin Dong. Sesaat kemudian, tenggorokannya mengeluarkan suara berderit yang aneh saat dia perlahan berkata, Brat, aku khawatir kamu tidak memiliki kualifikasi untuk mengucapkan kata-kata ini kepadaku. Ini juga, saya juga ingin melihat betapa luar biasanya orang ini, yang memiliki reputasi hebat baru-baru ini, sebenarnya. Petik 2. Mudah-mudahan, kamu bukan hanya orang tidak berguna yang hanya tahu cara berbicara. Mata Mo Sa benar-benar menjadi gelap dan dingin setelah tangisannya terdengar. Dia mengambil langkah maju dan Yuan Power yang kuat dan agung melonjak keluar dari dalam tubuhnya seperti gunung berapi yang meletus. Tekanan sengit dan kuat menyapu aula utama. Selain Song Duan dan beberapa orang lainnya, orang-orang yang tersisa buru-buru melangkah mundur sambil menggerakkan Yuan Power mereka untuk memblokir tekanan Yuan Power itu. Astaga, sosok Mo Sa langsung berubah menjadi sosok hitam dan bergegas ke depan. Gelombang Yuan Power berkumpul dan segera membawa tekanan yang mengejutkan saat ia dengan kejam menyapu ke arah Lin Dong.
Darah melonjak di mata Little Flame ketika dia melihat bahwa Mosa akhirnya tidak dapat mengendalikan dirinya lagi dan menyerang Lindong. Namun, saat dia hendak menyerang, Lindong hanya melambaikan tangannya dan menghentikan Little Flame. Sebuah pikiran melintas di benaknya dan melonjaknya Yuan Power serta mental energi yang diaglomerasi di depannya, membentuk penghalang pertahanan. Ledakan, serangan Mosa dengan keras mendarat ke penghalang yang terbentuk dari energi mental dan kekuatan Yuan. Segera, suara teredam rendah dipancarkan. Meskipun kekuatan yang kuat telah mengguncang penghalang sampai riak terbentuk, itu gagal menghancurkannya. Dengan mengandalkan kekuatan Yuan dari satu tahap Yuan Nirvana dan kemampuan dari Master Simbol satu segel surga, Lindong saat ini tidak akan dirugikan bahkan ketika menghadapi dua ahli tahap Yuan Nirvana secara langsung. Tidak heran kamu begitu sombong. Anda sebenarnya memiliki beberapa kemampuan. Namun, kamu tidak akan seberuntung ini setelah ini. Mosa tertawa dingin setelah serangannya diblokir. Tubuhnya bergerak dan warna kuning lumpur Yuan Power melesat keluar. Samar-samar berubah menjadi pasir kuning yang tersebar di langit, memiliki aura yang sangat spektakuler. Jelas, dia tidak berniat untuk menunda pertarungan ini lebih lama lagi. Tulang pasir kuning mengikis telapak tangan. Tangisan dingin tiba-tiba terdengar dari dalam pasir kuning. Orang bisa melihat pasir kuning yang menembus langit berkumpul seperti kilat. Setelah itu langsung berubah menjadi kepalan pasir kuning yang sangat besar. Uap yang mengikis hadir dalam angin dari tinju saat menghantam penghalang Lindong dari segala arah. Orang-orang di sekitarnya ternyata cukup terkejut saat melihat aksi Mosa. Mereka secara alami menyadari bahwa telapak tangan pengikis tulang pasir kuning ini pada dasarnya adalah salah satu langkah pembunuhan Mosa. Tidak disangka dia telah menggunakannya begitu cepat. Tampaknya Lindong ini memang cukup terampil. Song Duan dan Peng Fei menyipitkan mata ketika mereka melihat adegan ini. Kekuatan mereka mirip dengan Mosa. Serangan dari yang terakhir ini adalah sesuatu yang bahkan mereka tidak berani meremehkannya. Lindong mengangkat matanya. Murid-muridnya memperhatikan telapak tangan besar dengan pasir kuning bergelombang yang terbang di atasnya. Dia juga bisa merasakan ketajaman dan niat membunuh yang samar yang terkandung dalam serangan Mosa. Huff, sekelompok uap putih dimuntahkan dari mulut Lindong. Segera, dia melemparkan tinju ke depan di depan semua mata yang hadir di aula utama. Ini adalah tinju sederhana tanpa tanda-tanda seni bela diri yang digunakan. Ada juga tidak adanya kekuatan mengejutkan yang melonjak di dalamnya. Tinju ini tampak sangat biasa tanpa ada area yang membuat seseorang terkejut. Namun, tidak ada dari mereka yang tahu bahwa ketika Lindong mengeksekusi pukulan ini, aura tinju tingkat 8 di dalam dantiannya sedikit bergoyang. Segera, aura tinju dipisahkan di bawah perintah pikirannya. Bang! Ketika aura tinju ini melonjak, sentuhan akhir tampaknya telah diberikan pada pukulan biasa dari Lindong. Dalam sekejap, itu mengalami transformasi lengkap. Riak kuat yang tak terlihat menyapu tempat itu dengan kecepatan yang menakutkan. Ekspresi Song Duan dan Peng Fei segera mengalami transformasi yang intens. Pada saat ini, mereka samar-samar bisa merasakan bahwa tubuh Lindong tampaknya menunjukkan tanda-tanda bahwa itu telah disinkronkan dengan blok batu kuno. Mereka tidak menyadari apa yang diwakili oleh adegan ini. Namun, mereka bisa merasakan bahwa Lindong awalnya pukulan biasa saat ini memiliki kekuatan ledakan yang sangat menakutkan. Bang! Angin tinju yang berisi aura tinju 8 tingkat bertabrakan dengan telapak pasir kuning itu tanpa menyerah. Merusak. Sebuah nada tak tertandingi sengit tiba-tiba diludahkan dari mulut Lindong. Detik berikutnya, mata semua orang melebar. Mereka bisa melihat bahwa telapak tangan bertenaga penuh Mosa benar-benar runtuh pada saat ini. Astaga, ekspresi Mosa, yang berada di belakang, tiba-tiba menjadi pucat pasi saat ini. Kejutan padat melonjak di matanya saat dia melihat Lindong. Bab 516, Kejatuhan. Bagian dalam aula utama benar-benar sunyi. Mata semua orang mengandung ekspresi terkejut yang tidak bisa disembunyikan. Mereka benar-benar tidak dapat percaya bahwa telapak tangan, yang berisi hampir seluruh kekuatan Mosa, akan benar-benar dihancurkan dengan paksa oleh pukulan sederhana dan biasa Lindong. Aura tinju yang menakutkan. Tentu saja, para ahli seperti Song Duan memiliki kesungguhan yang ekstrim di mata mereka. Mereka secara alami dapat merasakan aura tinju yang mengejutkan yang dipancarkan dari pukulan tunggal Lindong ini. Intensitasnya seolah-olah dimaksudkan untuk menghancurkan seluruh tempat ini.
Mereka benar-benar tidak dapat membayangkan bagaimana mungkin Lin Dong memiliki aura tinju yang begitu menakutkan. Mereka semua dengan jelas memahami bahwa hal yang sangat langka namun kuat seperti aura tinju bukanlah sesuatu yang bisa dihubungi oleh seseorang di level mereka. Hanya para ahli sejati yang bisa membuat konsepsi yang menakutkan seperti itu. Pada level itu, sepertinya sebagian besar seni bela diri sudah tidak berguna bagi mereka. Dengan memiliki aura semacam itu, mengangkat anggota tubuh mereka secara sederhana akan cukup kuat untuk menghancurkan daratan dan langit. Bagaimana mungkin? Song Duan dan Peng Fei saling memandang. Mereka bisa melihat ketidakpercayaan di mata pihak lain. Namun, keduanya juga sangat cerdas. Setelah kejutan awal, ekspresi pemikiran mendalam melintas di mata mereka. Sesaat kemudian, tubuh mereka bergetar, sepertinya telah memahami sesuatu. Warisan sebenarnya dari sekte tingkat 8 ini bukanlah seni bela diri tetapi aura tinju tingkat 8. Ekspresi Song Duan dan Peng Fei berubah pahit pada saat itu. Penyesalan melonjak di hati mereka. Meskipun seni bela diri yang mereka peroleh cukup bagus, tidak diragukan lagi bahwa seluruh level lebih lemah jika dibandingkan dengan aura tinju 8 level ini. Hati mereka berdua, yang masih sangat senang karena telah memperoleh warisan sebelumnya, basah kuyup dengan baskom berisi air dingin. Akibatnya, seluruh tubuh mereka menjadi sedingin es. Ekspresi Mosa sedikit pucat saat dia buru-buru mundur beberapa langkah di depan banyak mata yang tercengang. Tatapannya sedikit terkejut saat dia berbicara dengan suara serak, ini adalah aura tinju tingkat 8. Kamu benar-benar telah mendapatkan aura tinju tingkat 8. Mosa tanpa sadar meraung beberapa kata terakhir. Ada keserakahan dan ketidakpuasan yang melonjak di matanya. Awalnya, dia sombong karena dia berpikir bahwa Lin Dong tidak mendapatkan apa-apa. Namun, adegan ini telah membuatnya mengerti bahwa yang tertawa terakhir di sisa-sisa sekte 8 tingkat ini masih Lin Dong. Terima kasih untukmu. Lin Dong tersenyum sedikit. Tidak ada yang palsu dalam senyumnya. Ini menyebabkan Mosa tanpa sadar meludahkan seteguk darah ketika dia mendengar ini. Meskipun dia tidak mengerti apa yang dimaksud Lin Dong, tampaknya alasan Lin Dong bisa mendapatkan aura tinju tingkat 8 mungkin karena dia. Mungkinkah? Pikiran Mosa cukup akut. Pikirannya berputar dan dia sepertinya telah memahami sesuatu. Matanya tiba-tiba menyusut. 3 kelompok cahaya itu hanya umpan. Aura tinju tingkat 8 yang sebenarnya masih ada di balok batu. Anda benar, sayang sekali tidak ada hadiah. Lin Dong membuka mulutnya dan tersenyum. Matanya tiba-tiba menjadi dingin saat dia melangkah maju dan dengan kejam melemparkan pukulan lain. Aura tinju tingkat 8 juga keluar dari dantiannya sekali lagi. Aura di sekitar Lin Dong juga menjadi ganas dan ganas seperti kilat yang berlama-lama di awan. Bang! Ruang di aula besar bergetar hebat untuk sesaat. Angin dari pukulan yang berisi keganasan seperti guntur menyapu Mosa dengan cara yang seperti kilat, muncul seperti badai. Mengapa kamu menyerang kami karena kamu telah memperoleh aura tinju tingkat 8? Jangan bilang bahwa kami bahkan tidak diperbolehkan minum sup meskipun Anda sedang makan daging. Kamu pikir kamu siapa? Mosa meraung marah. Kekuatan Yuan di dalam tubuhnya sepertinya telah ditekan saat dia merasakan tekanan aura tinju yang mengejutkan itu. Aku tidak keberatan membiarkan kalian makan sup. Namun, saya tidak suka ditipu oleh orang lain dan saya juga tidak suka sikap Anda. Mata Lin Dong sedingin es. Lengannya bergetar dan angin tinju yang agung menyerang Mosa, yang telah menggerakkan Yuan power-nya untuk mengelilingi dirinya, dengan kecepatan seperti kilat. Ledakan, angin tinju menghantam tubuh Mosa yang bersenjata lengkap. Suara teredam rendah menyebar dan riak energi yang mengejutkan menyapu dari udara. Setelah itu, semua orang melihat bahwa lapisan pertahanan di atas tubuh Mosa benar-benar hancur secara langsung. Kotor. Seteguk darah segar dimuntahkan saat tubuh Mosa terlempar ke belakang dengan menyedihkan. Akhirnya, dia dengan keras membanting ke dinding. Dinding keras itu dengan cepat membentuk beberapa garis retakan. Setiap ahli dari kerajaan pasir mengubah ekspresi mereka karena terkejut ketika mereka melihat pemandangan ini. Mereka telah mendengar desas-desus bahwa Lin Dong telah mengalahkan Si Kun. Namun, mereka hanya mendengarnya. Apalagi, kekuatan Mosa lebih kuat dari Si Kun. Namun, setelah hanya beberapa pertukaran, Mosa benar-benar dikalahkan oleh Lin Dong. Astaga, tubuh Lin Dong bergegas keluar. Dengan sekejap, dia muncul di depan Mosa. Dia melingkarkan tangannya dan meraih kepala yang terakhir. Sebuah kekuatan melahap meletus. Setelah itu,
Semua orang melihat sekelompok cahaya langsung dicabut dari kepala Mosa. Api kecil, Lindong berteriak pelan setelah merobek kluster cahaya ini. Lengannya terlempar dan kluster cahaya terlempar ke arah Little Flame. Yang terakhir terkejut sesaat sebelum meraihnya dan memasukkannya ke tubuhnya. Warisan yang diperoleh Mosa sebenarnya sedang direnggut. Kasus ini mata Mosa menjadi merah darah. Dia segera menoleh dan kelompok Song Duan sebelum berbicara dengan suara padat. Apakah kalian berdua benar-benar berpikir orang ini akan membiarkan jika kamu berdiri diam di samping sekarang? Mosa jelas mengerti bahwa kekuatannya sendiri tidak sebanding dengan Lindong, yang telah memperoleh aura tinju tingkat 8. Jika dia ingin bertarung dengan Lindong, dia harus bergandengan tangan dengan Song Duan dan Peng Fei. Ekspresi di mata Song Duan dan Peng Fei sedikit berubah ketika mereka mendengar kata-kata Mosa. Mereka mengepalkan tinju mereka sedikit. Sesaat kemudian, mereka tiba-tiba mengendurkannya. Setelah itu, mereka mengangkat kepala, tersenyum ke arah Lindong dan berkata, jika saudara Lindong benar-benar menginginkannya, kami akan menyerahkan warisan seni bela diri. Suasana di dalam aula besar menjadi sedikit sunyi. Semua orang, bahkan Lindong, sedikit tercengang saat mereka melihat Song Duan dan Peng Fei. Jelas, mereka tidak menyangka bahwa dua pakar tahap Yuan Nirvana ini benar-benar akan memilih untuk menyerah. Kalian berdua, Mosa juga tercengang saat melihat pemandangan ini. Tenggorokannya tanpa sadar merasakan manis lagi. Dia tidak menyangka Song Duan dan Peng Fei benar-benar licik. Lindong menatap Song Duan dan Peng Fei. Dia langsung tertawa pelan. Sepertinya dia mengerti maksud dari keduanya. Song Duan dan Peng Fei sangat tidak mau menyerahkan warisan seni bela diri. Namun, mereka juga menyadari betapa sulitnya berurusan dengan Lindong, yang telah memperoleh aura tinju tingkat 8. Karena itu, mereka langsung menurunkan sikap dan menyerah di depan begitu banyak orang. Keduanya telah memberi Lindong banyak wajah. Kelicikan ini memang cukup hebat. Yang paling penting, karakter mampu menekuk tergantung pada situasi menyebabkan Lindong sedikit terkejut. Siapapun yang memiliki afinitas dapat memperoleh harta warisan ini. Karena Anda berdua memiliki afinitas ini, wajar saja jika saya tidak memiliki kualifikasi untuk mengatakan omong kosong lagi. Lindong mengangguk sedikit dan tertawa. Dia tidak bertindak terlalu kejam. Kata-kata Lindong mirip dengan, mereka yang memiliki kemampuan harus memilikinya, yang Mosa katakan sebelumnya. Namun, makna di dalamnya benar-benar berbeda. Hal ini menyebabkan ekspresi Mosa menjadi hijau tak tertandingi dengan kemarahan. Orang ini hanya menggunakan dia untuk memberi contoh. Di sisi lain, kegembiraan melintas di wajah Song Duan dan Peng Fei. De menangkupkan tangan mereka bersama-sama menuju Lindong. Tampaknya sikap lembut ini memang memiliki beberapa manfaat. Paling tidak, itu berkali-kali lebih baik daripada Mosa, yang telah kehilangan wajah dan hartanya. Lindong, kamu seharusnya tidak terlalu senang. Kekaisaran pasir saya pasti tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Hijau dan putih bercampur di wajah Mosa, menyebabkan dia tampak sangat menyedihkan. Dia melihat tatapan mengejek dari sekelilingnya sebelum akhirnya menghapus jejak darah di sudut mulutnya. Setelah melemparkan beberapa kata-kata jahat, dia membiarkan orang-orangnya dan pergi dengan sangat tidak puas. Lindong melirik ke belakang Mosa. Dia tidak menghentikannya. Lindong mungkin bisa mengalahkan dua ahli tahap Yuan Nirvana Mosa, tetapi jika yang terakhir benar-benar ingin melarikan diri, bahkan Lindong harus menggunakan beberapa kartu trufnya sebagai pembayaran jika dia ingin membunuhnya. Namun, pada saat ini, Lindong tidak mau menggunakan kartu truf ini pada Mosa. Banyak mata menyaksikan adegan ini dari dalam aula utama. Mereka semua tanpa sadar tetapi diam-diam mendecakkan lidah mereka. Beberapa tatapan berulang kali menyapu Lindong. Mereka benar-benar tidak dapat membayangkan bahwa Lindong benar-benar dapat menggunakan kekuatannya sendiri untuk memaksa tiga kerajaan berpangkat tinggi untuk menyerah dan mengakui kekalahan. Ayo pergi. Kemungkinan 4 aula misterius akan segera dibuka. Itu adalah hidangan utama. Lindong tidak peduli tentang mata sekitarnya. Dia menoleh dan berbisik ke Little Flame sambil tersenyum. Setelah itu, dia berhenti tinggal di tempat ini. Tubuhnya bergerak dan dia berbalik untuk pergi di depan tatapan rumit Song Duan dan yang lainnya. Bab 517, Sisa-sisa 4 Sekte Misterius. Lindong dan Little Flame tidak berhenti setelah keluar dari aula batu besar. Sebaliknya, mereka langsung menuju ke bagian terdalam dari Treasure Trove. Lindong memiliki hasil yang cukup bagus dalam perjalanan ke Sekte tingkat 8 ini.
Meskipun Lindong tidak mendapatkan warisan seni bela diri, aura tinju tingkat 8 dapat dianggap sebagai harta sejati. Biasanya, aura tinju 8 Leven ini dapat dianggap sebagai konsepsi khusus. Konsepsi seperti itu adalah sesuatu yang hanya bisa dibuat oleh seorang ahli, yang kekuatannya telah mencapai tingkat yang sangat kuat. Paling tidak, dengan kekuatan Lindong saat ini, mustahil baginya untuk mencapai level ini. Mungkin, dia bisa memiliki konsepsi semacam ini di masa depan, tetapi saat ini, dia masih membutuhkan waktu untuk tumbuh sebelum dia bisa melakukannya. Dengan memperoleh beberapa pemahaman tentang konsepsi aura tinju pada saat ini, kemungkinan ini akan sangat bermanfaat bagi Lindong di masa depan. Hanya sisa-sisa sekte tingkat 8 ini yang sudah kaya ini. Saya ingin tahu siapa yang telah memperoleh warisan dari sekte bela diri tanah yang menempati peringkat teratas di antara sekte pelindung. Petik 2. Lindong dengan lembut bergumam saat dia melewati udara. Mereka yang bisa tiba di daerah terdalam dari Secret Treasure Trove ini jelas tidak lemah. Selain itu, tidak mungkin Lindong menjadi satu-satunya orang yang mendapat kesempatan beruntung. Orang lain bahkan mungkin lebih diberkati daripada dia. Api kecil, apa warisan yang telah kamu peroleh sebelumnya? Lindong tiba-tiba menoleh, melihat Little Flame di belakang dan tersenyum bertanya. Ini adalah seni bela diri. Segel langit 8 tingkat, itu seharusnya seni bela diri jiwa kelas rendah. Little Flame menggosok kepalanya dan tertawa dengan cara yang konyol. Dia sangat menyukai seni bela diri ini. Sekte tingkat 8 berspesialisasi dalam menjadi tangguh dan kuat. Karena bentuk sebenarnya dari Little Flame adalah Demonic Beast, seni bela diri yang kuat dan kuat semacam ini paling cocok untuknya. Seni bela diri jiwa tingkat rendah ya. Lindong dengan lembut memuji. Itu memang layak menjadi sekte kuno. Bahkan sesuatu yang diperoleh secara acak darinya adalah seni bela diri jiwa. Jika benda ini dibawa keluar, kemungkinan besar bahkan kekaisaran berpangkat tinggi itu akan memperebutkannya sampai darah mengalir. Bahkan jika itu di tingkat kelas rendah, sesuatu seperti seni bela diri jiwa jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan seni bela diri manifestasi kelas tinggi. Jika seni bela diri sekte 8 tingkat ini dicampur dengan aura tinju tingkat 8, kekuatannya pasti akan melonjak berkali-kali lipat. Karena kamu sudah memiliki seni bela diri, kamu seharusnya tidak kekurangan aura tinju ini. Lindong merenung sejenak. Tiba-tiba dia menepuk tangannya di tubuh Little Flame dan aura tinju 8 tingkat dituangkan ke tubuh yang terakhir. Aura tinju 8 tingkat ini mungkin sangat berguna bagimu. Cobalah untuk memahaminya. Ini akan menjadi sangat penting untuk pelatihan masa depan Anda. Petik 2. Meskipun aura tinju 8 tingkat yang diperoleh Lindong sangat kuat, itu bukanlah sesuatu yang awalnya miliknya. Oleh karena itu, aura tinju ini akan berkurang setiap kali dia menggunakannya dan bisa dianggap sangat berharga. Namun, untuk memungkinkan Little Flame mendapatkan kesempatan untuk memahami aura tinju seperti itu, Lindong secara alami tidak akan bertindak pelit. Jika Little Flame bisa menjadi lebih kuat, itu juga akan sangat membantunya. Meskipun Lindong telah berhasil mencapai wilayah terdalam dari Secret Treasure Trove, para pesaing yang kemudian akan dia temui kemungkinan akan lebih sulit untuk dihadapi. Mereka semua adalah ahli tingkat atas dari wilayah barat laut atau bahkan wilayah lain. Mereka semua adalah eksistensi yang terkenal dan hebat di seluruh medan perang kuno. Bukan tugas yang mudah bagi Lindong untuk bersaing dengan mereka untuk mendapatkan warisan dari 4 sekte misterius terakhir serta pil samsara, yang dia tidak tahu lokasinya. Api kecil merasakan aura tinju 8 tingkat yang telah memasuki tubuhnya dan merasakan perasaan kuat yang terkandung di dalamnya. Ekspresi gembira juga melintas di matanya. Keganasan ini memang layak disebut 8 level. Bang! Suara rendah yang intens tiba-tiba muncul di ruang jauh di depan mereka tidak lama setelah Lindong menuangkan aura tinju tingkat 8 ke tubuh api kecil. Keributan yang tiba-tiba ini segera menarik perhatian semua orang yang telah membobol harta karun kuno. Segera, suara angin perpisahan terdengar di langit. Banyak sosok yang tergantung di dalamnya saat mata mereka menatap daerah terdalam dari alam ini dengan takjub. Itu, mata Lindong terfokus pada daerah yang dalam. Sesaat kemudian, matanya menyusut. Dia melihat bahwa sebuah pulau besar dan megah yang tak tertandingi tampaknya muncul secara samar-samar dari ruang yang berfluktuasi di daerah yang dalam. Orang bahkan bisa kabur melihat beberapa kelompok bangunan megah kuno di pulau itu. Auranya yang luas dan kuat masih bisa membuat seseorang merasa kaget meskipun jaraknya sejauh ini.
4 sekte misterius hebat tetap ada. Ekspresi terguncang melintas di mata Lindong. Segera, wajahnya mengungkapkan kegembiraan liar yang tiba-tiba. Harta karun rahasia paling berharga yang tersembunyi di wilayah terdalam ini akhirnya akan terungkap dengan sendirinya. Sepertinya semua sisa dari 5 sekte pelindung besar telah dibuka oleh seseorang. Mata Lindong berkedip, hatinya tanpa sadar menghela nafas. Medan perang kuno ini benar-benar dipenuhi oleh para ahli tersembunyi. Semua sisa-sisa dari 5 sekte pelindung besar sebenarnya diperoleh oleh orang lain dalam waktu yang singkat. Ayo pergi, api kecil. Apa yang akan terjadi selanjutnya adalah yang paling penting. Apakah Little Marten dapat memperoleh tubuh fisik lagi, semua akan tergantung pada ini. Petik 2. Mata Lindong yang berapi-api panas. Tubuhnya bergegas ke depan. Dia telah mengalami berbagai bahaya di sepanjang jalan dan akhirnya mencapai bagian terdalam. Setelah ini, dia mungkin benar-benar harus bertarung langsung untuk mendapatkan apapun yang ingin dia dapatkan. Iya, Little Flame juga mengangguk berat. Tangannya yang besar dengan erat meraih batang logam. Dia juga menyadari bahwa mereka selanjutnya akan menghadapi pertarungan paling sengit dan paling berbahaya sejak mereka memasuki medan perang kuno. Astaga, munculnya 4 sekte misterius besar tetap tidak diragukan lagi menyebabkan suasana harta karun rahasia ini menjadi panas. Setiap orang yang berhasil masuk ke tempat ini semuanya mulai bergerak tidak peduli seberapa kuat perlawanannya. Segera suara angin bertiup terus-menerus muncul di langit. Banyak sosok bergegas dari segala arah saat mereka dengan liar menembak ke arah wilayah terdalam dari alam ini. Harta karun seperti seni bela diri jiwa tingkat rendah telah muncul di dalam sisa-sisa sekte tingkat 8. Selain itu, bahkan ada aura tinju tingkat 8, sesuatu yang tidak mungkin dikendalikan oleh ahli tahap nirvana. Menjadi pemimpin aliansi Tiangang ini, betapa menakutkannya warisan dari 4 sekte misterius besar itu. Pertanyaan ini kemungkinan akan menyebabkan darah seseorang mendidih hanya dengan membayangkan jawabannya. Selama seseorang cukup beruntung untuk mendapatkan warisan dari salah satu dari 4 sekte misterius besar ini, kemungkinan besar seseorang dapat membubung ke langit dan menonjol di medan perang kuno ini untuk menjadi eksistensi yang dapat menjulang di atas kerajaan yang tak terhitung jumlahnya. Daya pikat seperti itu menyebabkan bahkan seseorang dengan karakter Lindong menjadi tertarik tanpa daya. Orang biasa mana yang tidak akan tergila-gila karenanya. Sementara banyak sosok manusia melintas di langit, beberapa dari mereka perlahan-lahan berjalan keluar dari beberapa sisa-sisa yang tersembunyi di pegunungan yang dalam yang terletak di sebelah utara daerah yang dalam dari harta karun rahasia ini. Haha, apakah sisa 4 sekte misterius besar akan segera dibuka? Sepertinya sisa 4 sekte pelindung yang tersisa telah diperoleh oleh orang lain. Pemimpin dari beberapa sosok manusia bukanlah orang yang asing. Itu Liu Bai, yang Lindong telah bertemu beberapa waktu sebelumnya. Dari penampilannya, dia jelas mendapatkan sisa-sisa sekte pelindung. Orang-orang itu benar-benar beruntung. Kami telah menghabiskan cukup banyak upaya untuk menemukan peringkat 3 Great Tooth Sect ini tetap. Aku ingin tahu siapa individu yang beruntung yang telah memperoleh peringkat 2 sekte tingkat 8 dan sekte bela diri tanah peringkat 1. Sosok manusia di belakang Liu Bai tertawa samar. Meskipun sisa-sisa dari 5 sekte pelindung besar cukup kuat, mereka hanyalah makanan pembuka. Tidak perlu terlalu iri, hidangan utama yang sebenarnya baru dimulai sekarang. Ayo pergi, kita tidak bisa menunda lebih lama lagi. Liu Bai tertawa. Setelah itu, sosoknya bergegas keluar. Dia memimpin untuk bergegas menuju sisa-sisa 4 sekte misterius besar. Tombak setan Liu Bai, sosok berjubah hitam di puncak gunung melihat sosok yang melintas di langit di kejauhan. Tangan panjangnya yang putih pucat terjulur dari lengan bajunya saat dia mengangkat kepalanya sedikit, memperlihatkan wajah yang agak pucat. Anehnya, dia adalah orang misterius yang menyebut dirinya Yan Shen yang ditemui Lindong tidak lama setelah memasuki harta karun kuno ini. Keempat penguasa besar wilayah barat laut sebenarnya telah muncul. Ini semakin menarik. Yan Shen melirik ke langit barat dan tersenyum tipis. Setelah itu, tubuhnya bergerak dan anehnya menghilang dari puncak gunung ini. Bang! Sebuah pintu utama kuno dan berat dari sisa-sisa hancur berantakan. Sesosok manusia ditembak dengan cara yang menyedihkan. Darah segar membentuk tanda mencolok di bawahnya. Dia melihat sosok yang perlahan berjalan keluar dari pintu utama dengan ketakutan. Sebelum dia bisa berbicara, sebuah batu menembus udara dan menembus lehernya.
Dinding sisa-sisa berisi beberapa jejak kabur yang samar-samar tampak membentuk karakter, yang sangat tajam. Tempat yang bagus, sosok tinggi itu meregangkan pinggangnya yang malas dan tersenyum tipis. Dia segera mengangkat kepalanya dan melihat ke daerah terdalam dari alam ini. Ada ekspresi yang sangat menyeramkan dan dingin melonjak di matanya. Lindong juga telah memasuki tempat ini, kan? Aku benar-benar ingin tahu level apa yang telah dia capai. Seperti yang saya katakan, saya akan memberitahu semua orang di klan Lin bahwa hanya saya yang paling jenius dalam sejarah klan. Petik 2. Lindong itu hanyalah epifilum yang mekar sementara. Sinar matahari menyebar dari langit dan menyinari wajah tampan namun dingin yang menyeramkan itu. Penampilan akrab yang tak tertandingi itu mengejutkan Lin Langtian, yang telah lama berpisah dengan Lindong. Bab 518, Lahan Pil. Astaga, suara angin berpisah muncul terus-menerus di langit. Banyak sosok dengan cepat bergegas dari cakrawala sebelum muncul di sekitar pulau besar yang tergantung di langit. Pulau ini luar biasa besar dan megah, dengan hutan dan pegunungan yang menutupinya, membuatnya tampak seperti tanah kuno. Aura sunyi yang diseduh dari waktu ke waktu menyebar dari tanah ini, beriak di langit dan memberikannya suasana megah yang tak tertandingi. Sepintas, tidak mungkin untuk melihat tepi pulau. Banyak sosok manusia yang mengambang di sekitarnya tampak sekecil semut. Sungguh pemandangan yang spektakuler. Lindong dan Little Flame tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru ketika mereka melihat tempat ini. Mata mereka dipenuhi dengan keheranan. Tidak ada bangunan di pulau ini yang mengalami kerusakan sedikitpun. Seseorang bahkan bisa secara samar-samar melihat lapangan seni bela diri yang luas. Kemungkinan puluhan ribu orang akan berkumpul di tempat ini saat itu, menciptakan suara yang bisa mengguncang langit. Biarkan masuk. Mata Lindong yang berapi-api panas saat ia menatap sisa-sisa tampaknya tak berujung dari 4 sekte misterius besar. Pada saat ini, tempat yang paling penting sudah muncul. Mereka harus mulai mencari target mereka, pil samsara. Lindong bahkan bisa merasakan emosi gembira dari orang kecil di dalam jimat batu pada saat ini. Begitu dia mendapatkan pil samsara ini, sekali lagi dia bisa mendapatkan tubuh fisik. Pada saat yang sama, itu akan memiliki kesempatan untuk benar-benar pulih ke kondisi puncaknya. Jari Lindong mengusap telapak tangannya dan langsung tersenyum. Tubuhnya bergerak, berubah menjadi sinar cahaya yang melesat ke pulau yang sangat luas ini. Ada juga banyak sosok cemas yang menyerbu dari sekitar pulau. Segera, pulau ini tetap diam selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, menjadi berisik pada saat ini. Bang! Namun, dengan semakin banyak sosok manusia yang bergegas ke pulau ini, tanah ini sepertinya mulai bergetar. Setelah itu, tanah retak. Beberapa aura yang sepertinya tertidur lelap juga terbangun pada saat ini. Raungan bergema di langit saat banyak energi yang dipenuhi dengan aroma teduh keluar. Beberapa orang yang tidak beruntung dicabik-cabik menjadi genangan darah. Ini buruk, hati-hati, pulau ini sebenarnya masih memiliki beberapa binatang iblis yang masih hidup. Banyak seruan segera menyebar di udara saat semua orang melihat perubahan tak terduga yang tiba-tiba ini. Ekspresi mereka berubah saat mereka melihat kilatan dingin dari gigi dan cakar yang keluar dari grounds. Lindong dan Little Flame terkejut sesaat karena adegan ini tetapi mereka tidak terlalu terkejut. Bagaimanapun, ini adalah sisa-sisa dari 4 sekte besar yang misterius. Tidak mengherankan jika ia memiliki beberapa kualitas biasa. Binatang iblis yang telah terbangun itu mungkin memiliki aura yang kuat, tapi sepertinya mereka akan mengalami kesulitan besar untuk menghentikan semua orang. Tentu saja, mereka secara alami akan menyebabkan beberapa orang merasa bermasalah, tetapi Lindong dan Little Flame bukanlah salah satu dari mereka. Little Marten, bisakah kamu merasakan posisi pil samsara? Sebagian besar sekte atau aliansi seperti ini akan memiliki pil grounds mereka sendiri. Meskipun saya tidak dapat merasakan posisi pil samsara, kemungkinan benda ini disimpan di pil grounds. Pembangunan pil grounds pasti akan berada di samping medicinal grounds, yang menumbuhkan bahan-bahan obat. Marten kecil muncul, matanya berkedip-kedip dengan ekspresi panas mendidih seperti yang dikatakannya dengan cepat. Area dengan aroma obat terpadat di pulau ini ada di arah itu. Lindong melihat ke arah yang ditunjuk oleh Little Marten. Senyum juga muncul di wajahnya. Tanpa mengucapkan omong kosong lainnya, dia dan Little Flame langsung berubah menjadi sinar cahaya yang melesat ke arah itu. Sisa-sisa dari 4 sekte misterius itu sangat besar. Hutan di dalamnya juga dipenuhi pepohonan yang menjulang tinggi.
Berbagai binatang iblis yang terbangun menyebar di atasnya dengan kecepatan yang mengejutkan. Oleh karena itu, Lindong dan Little Flame juga mengalami serangan yang cukup besar ketika mereka mencoba melewatinya. Meskipun nyawa mereka tidak terancam, hal itu mengurangi kecepatan mereka. Betapa merepotkan. Lindong melihat binatang iblis kuno yang sekali lagi dikirim terbang oleh batang logam di tangan Little Flame. Dia tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya. Saat ini, semakin banyak orang yang menerobos masuk ke pulau ini. Terlebih lagi, karena kelompok Lindong bisa merasakan arah dari Medicinal Grounds, sepertinya para ahli lain juga bisa merasakannya. Semua orang tahu apa yang diwakili oleh Pil Grounds untuk sekte kuno ini. Berbagai pil unik di dalamnya cukup untuk membuat orang menjadi gila. Oleh karena itu, pasti ada banyak ahli yang bergegas menuju Pil Grounds dari segala arah saat ini. Jika Lindong terlambat dan pil samsara diperoleh oleh orang lain, kemungkinan dia akan membuang-buang waktu. Beberapa binatang iblis kuno yang telah dikubur di bawah tanah melalui beberapa teknik khusus juga berani bertindak begitu perkasa di depan kakek Marten. Akan lebih tepat jika itu adalah leluhurmu. Kilatan dingin melintas di mata Little Marten. Pada saat ini, siapapun yang berani memblokirnya untuk mendapatkan pil samsara kemungkinan akan langsung diretas menjadi dua olehnya. Berdengung, sebuah cahaya-cahaya hitam ungu tiba-tiba menyapu keluar dari tubuh Little Marten. Setelah itu, ia berubah menjadi sosok bayangan Celestial Demon Marten di belakangnya. Segera, tekanan yang menakutkan menyapu tempat itu. Ketika Celestial Demon Marten itu muncul, Lindong bisa merasakan bahwa bahkan tubuh Little Flame di sampingnya sedikit menegang. Namun, dia dengan cepat pulih ke keadaan normalnya. Di bawah tekanan besar yang menyapu ini, binatang iblis kuno itu dengan kondisi mental yang kacau segera mulai bergetar. Setelah itu, mereka menjerit gemetar dan berhamburan. Yang dapat Anda lakukan sekarang adalah mengandalkan ini. Lindong memandang Little Marten, yang telah mengungkapkan wajah bangga dan tanpa sadar tertawa. Wajah Little Marten, yang ingin dengan bangga mengatakan sesuatu, menjadi merah padam ketika mendengar ini. Itu segera menanggapi dengan kemarahan yang disebabkan oleh rasa malu. Apa yang kamu tahu? Ketika kakek Marten ini mendapatkan kembali tubuh fisiknya, kamu akan menyadari kemampuan kakek Marten. Lindong tertawa terbahak-bahak. Dia berhenti menggoda, menekan jari-jari kakinya dengan lembut ke tanah, tubuhnya tiba-tiba bergegas ke depan sekali lagi. Dengan Marten kecil mengusir binatang iblis kecil ini, kecepatan Lindong tidak diragukan lagi meningkat pesat. Ini berlanjut selama lebih dari 10 menit sebelum hutan yang menyesakkan itu akhirnya menghilang. Di depan Lindong, ada lautan bahan obat yang tampaknya tak ada habisnya. Berbagai macam obat unik hadir berpuluh-puluh di tempat ini. Aroma obat yang kaya bertahan di udara seolah-olah itu adalah zat yang nyata. Pemborosan seperti itu, ekspresi terguncang tanpa sadar muncul di mata Lindong ketika dia melihat lautan obat. Kemungkinan bahkan beberapa kerajaan peringkat tinggi tidak memiliki kemampuan untuk merawat lautan obat sebesar ini. Ukuran aliansi Tiangang ini saat itu benar-benar menakutkan. Di tengah lautan obat adalah Pil Grounds. Little Marten menunjuk ke tengah lautan obat. Samar-samar orang bisa melihat Pil Grounds besar yang terletak di tengah aroma obat yang meresap. Ayo pergi. Lindong menjilat bibirnya. Matanya yang agak nostalgia menarik diri dari lautan obat ini. Sebagian besar obat yang ada luar biasa tetapi dia tidak berspesialisasi dalam bidang ini. Oleh karena itu, tidak ada gunanya bahkan jika dia mendapatkannya. Dari cara dia melihatnya, alih-alih mengambil obat unik ini, dia seharusnya mencari harta karun unik itu. Oleh karena itu, tubuh Lindong dan Little Flame langsung bergegas melewati lautan obat ini dan mendarat di Pil Grounds di tengah. Pil Grounds adalah wilayah yang luas. Ketika Lindong dan Little Flame mendarat di dalamnya, debu di grounds telah tersebar. Jelas, tempat ini telah tertutup debu selama bertahun-tahun. Ada cukup banyak ruang pil besar di dalam Pil Grounds ini. Lindong secara acak menghancurkan segel simbol di pintu ruang pil. Setelah itu, dia melihat gelombang pil nirvana melonjak keluar dari ruang pil dari segala arah. Warna merah memenuhi mata seseorang saat nirvana ki yang mengejutkan melonjak ke udara. Lindong melihat jutaan pil nirvana itu, sebelum dia tanpa sadar menelan seteguk air liur. Ini hanyalah ruang pil berukuran kecil di Pil Grounds ini, namun sudah memiliki jumlah pil nirvana ini. Dia benar-benar tidak tahu apa jenis sumber daya pil obat besar yang dimiliki Pil Grounds ini. Di hadapan jumlah pil nirvana ini,
bahkan napas Lindong menjadi sedikit kasar. Kemerahan muncul di matanya. Setelah itu, dia tidak mengatakan apa-apa sebelum dia membuka tas Qiankunnya. Pil nirvana itu terus mengalir ke dalamnya seperti air banjir. Dalam beberapa menit, hampir 2 juta lebih nirvana pills digulung ke dalam tas Qiankun Lindong. Panen semacam ini benar-benar membuat orang tidak bisa berkata-kata. Astaga, sementara Lindong menyimpan pil nirvana, beberapa suara angin yang deras akhirnya ditransmisikan dari kejauhan. Beberapa sosok mendarat di pil grounds. Tubuh mereka langsung menegang ketika mereka melihat pil merah-merah muncul dari dalam ruang pil. Mata mereka juga tiba-tiba menjadi merah darah. Ya dewa, pil nirvana. Semuanya adalah pil nirvana. Raungan yang agak gila bergema satu demi satu. Suara-suara itu mengandung kejutan dan kegembiraan liar yang tidak bisa disembunyikan. Pergi. Lindong tidak terlalu serakah setelah melirik orang-orang yang sampai menjadi gila. Dia tahu bahwa pil nirvana sama pentingnya dengan orang-orang ini yang juga berada di panggung nirvana. Namun, ini bukan waktunya untuk menunda di tempat ini. Sosok Lindong bergegas keluar dengan kecepatan kilat. Matanya terkunci ke daerah yang dalam di pil grounds. Ruang pil terbesar terletak di tempat itu. Lindong samar-samar bisa merasakan bahwa sedikit palpitasi dalam dirinya. Pil samsara harus ditempatkan di tempat itu. Bab 519, Ruang Pil. Banyak tokoh dengan cepat tiba di pil grounds yang sangat besar ini dari segala arah. Setelah itu, napas mereka menjadi sedikit berat. Jelas, mereka semua terkejut dengan jumlah pil nirvana di tempat ini. Ledakan, banyak mata berisi warna merah tua. Detik berikutnya, ruang pil yang menyimpan pil nirvana secara langsung dan brutal dihancurkan. Gelombang pil nirvana merah cerah melonjak dengan suara gemuruh. Nirvana Ki yang mengejutkan pada dasarnya telah membentuk semacam struktur seperti zat. Semua orang dengan keras menelan seteguk air liur saat mereka melihat gelombang pil yang melonjak keluar seperti air banjir dari dalam ruang pil itu. Mereka langsung mulai merebut mereka dengan panik. Itu wajar untuk beberapa perkelahian besar meletus selama penjambretan semacam ini. Sebagian besar dari mereka yang telah tiba di tempat ini telah kehilangan akal sehat dalam menghadapi jumlah pil nirvana yang menakutkan ini. Pil nirvana sangat penting bagi setiap ahli tahap nirvana. Hanya dengan memiliki ki nirvana yang cukup, mereka akan dapat terus menyempurnakan tubuh dan kekuatan yuan mereka dan mencapai titik di mana mereka dapat menanggung kesengsaraan nirvana berikutnya. Jumlah nirvana ki yang bisa diserap seseorang selama latihan biasa hanya sedikit. Oleh karena itu, jika seseorang ingin meningkatkan kecepatan latihannya, pil nirvana ini adalah sesuatu yang harus dimiliki. Oleh karena itu, tidak jarang seseorang kehilangan akal sehat karena peristiwa ini. Saat pertempuran berlangsung, Lindong tidak tinggal di belakang. Tatapannya melihat ke arah daerah yang dalam dari pil grounds dan terkunci ke pil room besar di bagian terdalam dari pil grounds. Meskipun Lindong juga mendambakan pil nirvana itu, dia tahu pentingnya hal-hal lain. Selama dia bisa mendapatkan pil samsara, Little Marten akan dapat memulihkan tubuh fisiknya dan kekuatannya akan melambung. Pada saat itu, dengan seorang ahli sejati seperti Little Marten yang menjaganya, manfaat yang akan diperoleh Lindong pasti akan jauh melampaui pil nirvana yang bisa dia rebut. Selain itu, hanya berdasarkan hubungan antara mereka berdua, Lindong juga memiliki alasan yang cukup untuk meninggalkan pil nirvana itu. Di matanya, Little Marten jelas lebih penting daripada puluhan juta pil nirvana. Pil ground ini sangat besar. Bahkan dengan kecepatan Lindong, dia hanya berhasil mencapai pil room yang terletak di bagian terdalam dari pil ground, setelah beberapa menit. Ruang pil ini tampak lebih kuno daripada bagian lain dari pil ground. Keuntungan utamanya yang kekuningan samar-samar mengandung beberapa simbol dan garis kuno. Ada fluktuasi energi samar yang menyebar darinya. Mata Lindong mengandung kegembiraan saat dia melihat ruang pil kuno ini. Dia tidak mengatakan apa-apa saat Yuan Power melesat keluar dari dalam tubuhnya. Akhirnya, sebuah pukulan dengan kejam mendarat di pintu utama. Ledakan, pintu besar kuno tidak runtuh seperti yang diharapkan, meskipun menyerap kekuatan penuh dari serangan Lindong. Sebaliknya, Lindong langsung pulih dari itu. Dia mengambil beberapa langkah cepat di tanah sebelum menstabilkan tubuhnya. Ekspresi yang agak tercengang muncul di wajahnya. Ini semacam pintu yang dilindungi. Tidak mungkin untuk mematahkannya dengan paksa. Tidak peduli seberapa kuat seranganmu, itu akan dipantulkan oleh pintu kecuali jika kamu benar-benar dapat menghancurkannya. Little Marten melintas dan muncul.
Itu menatap pintu sejenak sebelum tiba-tiba berbicara. Gunakan simbol leluhur melahap untuk melawannya. Pertahanannya mungkin kuat tetapi pasti telah terkikis selama bertahun-tahun. Seharusnya tidak terlalu sulit untuk menyingkirkannya. Petik 2. Lindong tahu bahwa dia terdesak waktu dan dengan cepat melangkah maju tanpa ragu-ragu. Tangannya ditekan dengan lembut di pintu kuno. Setelah itu, kekuatan melahap meletus, mengikis banyak simbol kuno di pintu utama 1 inci pada suatu waktu. Mendesis-mendesis. Dengan gelombang kekuatan yang melahap ini, banyak simbol kuno mulai berangsur-angsur menjadi samar. Sesaat kemudian, mereka benar-benar menghilang. Pintu ini tiba-tiba rusak dengan kecepatan yang sangat cepat ketika simbol-simbol kuno itu menghilang. Akhirnya, itu mengeluarkan suara retak dan hancur di depan Lindong. Bang! Dengan runtuhnya pintu utama, gelombang pil ki yang menakutkan dari dalam ruang pil di belakang tiba-tiba meletus seperti gunung berapi yang telah disegel selama ribuan tahun. Pil ki seperti zat nyata saat ditembakkan dari ruang pil. Bahkan Lindong terpaksa mundur karenanya. Setelah itu, pil ki naik ke udara, muncul seperti gumpalan yang bisa dilihat dengan jelas dalam radius 50 km. Sial, Lindong tanpa sadar mengeluarkan kutukan marah ketika dia melihat aktivitas yang dibuat setelah membuka ruang pil ini. Dengan keributan ini, kemungkinan banyak ahli akan bergegas ke tempat ini. Pergi, masuk dengan cepat. Lindong melambaikan tangannya ke arah Little Flame. Setelah itu, dia memasuki ruang pil itu seperti kelinci. Cahaya di dalam ruang pil tidak tampak redup dan itu seperti cahaya hangat yang lembut. Namun, pil ki yang tertinggal di dalamnya menyebabkan penglihatan seseorang menjadi sedikit terhalang. Namun, rintangan semacam ini dapat dengan mudah diatasi setelah terbiasa. Lindong mengangkat matanya dan menyapunya. Segera, dia tanpa sadar menghirup udara dingin yang keras. Ukuran ruang pil ini cukup besar. Banyak pilar batu besar berdiri di dalamnya. Selain itu, berbagai pil obat berwarna berbeda digantung di atas pilar batu ini. Gelombang demi gelombang pil ki yang mengejutkan terus menyebar dari pil obat ini. Hanya dengan mendasarkan penilaian seseorang terhadap pil ki, adalah mungkin untuk mengatakan bahwa pil obat ini adalah barang yang luar biasa. Mata Lindong membawa ekspresi sedikit terguncang saat ia menyapu tempat itu. Sesaat kemudian, matanya tiba-tiba terfokus pada pil obat bulat berwarna perak. Seluruh orangnya gemetar hebat. Dia bergumam, ini adalah pil bencana penyeberangan. Apa yang disebut pil penyeberangan bencana ini juga dikenal sebagai pil penyeberangan kesengsaraan. Itu pada dasarnya adalah pil obat yang berharga yang diimpikan oleh setiap ahli tahap nirvana. Semua orang tahu bahwa para ahli tahap nirvana paling takut pada kesengsaraan nirvana dan banyak ahli tahap nirvana telah meninggal karenanya. Namun, pil penyeberangan bencana ini dapat secara dramatis meningkatkan peluang untuk berhasil selamat dari kesengsaraan nirvana. Jika orang biasa memiliki pil penyeberangan bencana, mereka akan memiliki kesempatan 70% untuk selamat dari satu kesengsaraan nirvana. Meskipun ini mungkin sedikit berlebihan, itu menunjukkan betapa kuatnya pil obat ini. Akibatnya, Lindong benar-benar terkejut sesaat ketika dia melihat Crossing Disaster Pill ini, yang hanya dia rumorkan, muncul di tempat ini. Lindong juga takut pada kesengsaraan nirvana. Dia mungkin memiliki jimat batu misterius yang melindungi tubuhnya, tetapi masing-masing dari 9 kesengsaraan nirvana akan menjadi semakin menakutkan. Dia baru saja bertahan melalui kesengsaraan pertama. Tidak ada yang tahu apakah dia akan dapat dengan lancar bertahan dari setiap kesengsaraan di masa depan. Jika dia memiliki pil Crossing Disaster ini, dia pasti akan jauh lebih aman. Lindong menjilat bibirnya, matanya tidak bisa menyembunyikan panas yang membara di dalamnya. Detik berikutnya, tubuhnya langsung bergegas ke depan dan meraih pil bencana penyeberangan di atas pilar batu. Dia harus mendapatkan item itu. Tubuh Lindong sangat cepat. Dalam sekejap, dia sudah muncul di depan Crossing Disaster Pill. Yuan power yang kuat melonjak keluar, berubah menjadi telapak tangan besar yang meraih ke arah Crossing Disaster Pill. Bang! Namun, tepat saat Lindong hendak meraih pil obat, yang terakhir tiba-tiba bergetar. Pil ki yang mengejutkan melonjak keluar. Samar-samar tampaknya membentuk sosok ilusi yang menghalangi telapak tangan besar Lindong. Hah! Serangan balik oleh Crossing Disaster Pill menyebabkan Lindong terkejut. Jelas, dia tidak menyangka bahwa bahkan pil obat pun sebenarnya bisa membalas. Namun, kebodohannya jelas hanya berlangsung sesaat sebelum dia segera pulih.
Dia mengeluarkan tawa saat dia melingkarkan telapak tangannya dan lubang hitam melingkar menyebar. Pil Ki yang kuat itu baru saja melakukan kontak dengan lubang hitam ketika itu benar-benar ditelan. Lindong sekali lagi mengulurkan tangannya dan akhirnya meraih pil crossing disaster di dalamnya. Suhu panas mendidih menyebar saat pil obat jatuh ke tangan Lindong. Yang terakhir samar-samar bisa merasakan energi aneh yang sangat besar yang terkandung di dalamnya. Apakah ini pil penyeberangan bencana? Lindong tidak bisa menahan rasa ingin tahu di dalam hatinya saat dia mengamati pil obat yang sangat terkenal ini. Pil obat berwarna perak, garis pil mengelilinginya, muncul seperti bintang-bintang. Kilau dan fitur lainnya semuanya kedudukan tertinggi. Jika benda ini dibawa keluar dan dilelang, setidaknya akan bernilai lebih dari 3 juta pil nirvana. Terlebih lagi, itu adalah situasi di mana ada permintaan tetapi tidak ada pasokan. Jumlah ahli tahap nirvana yang tak terhitung jumlahnya akan memperebutkan pil obat ini sampai mereka berdarah. Lindong membalik tangannya dan menyimpan pil bencana penyeberangan ini ke dalam tas Qiankunnya. Setelah itu, matanya melihat pil obat lain di pilar batu dengan ekspresi panas yang berapi-api. Pil obat di tempat ini semuanya jelas luar biasa. Api kecil, lanjutkan dan ambil sebanyak yang kamu bisa. Lindong mendesak api kecil. Mereka mengandalkan kecepatan cepat mereka untuk menjadi yang pertama tiba di tempat ini. Mereka harus cepat bertindak sementara tidak ada yang bersaing dengan mereka. Little Flame tidak basa-basi setelah mendengar kata-kata Lindong. Dia langsung bergegas ke depan. Sebuah cahaya hitam mendesing keluar dari telapak tangannya dan menyapu ke arah pil obat itu. Mereka berdua bersiul melalui ruang pil ini. Mereka tidak peduli tentang pil obat apa itu karena mereka hanya mengambil semua yang mereka bisa. Lagi pula, tidak setiap hari orang bisa menemukan tempat seperti itu. Keduanya mungkin memiliki kecepatan yang cukup cepat tetapi mereka masih tidak dapat menyapu seluruh ruang pil. Sekitar beberapa menit kemudian, Lindong telah mendengar beberapa suara angin bergegas-bergegas yang dipancarkan dari belakangnya. Banyak sosok memasuki ruang pil ini dengan kecepatan seperti kilat. Mendesis. Orang-orang ini juga memperhatikan banyak pil obat yang luar biasa indah di pilar batu setelah mereka muncul. Beberapa dari individu bermata tajam itu segera menghirup udara dingin yang keras tetapi dalam. Dalam sekejap, mereka sepertinya merasakan darah mendidih di dalam tubuh mereka. Apakah mereka sudah menyusul? Lindong juga merasakan gerakan di belakangnya. Dia segera menyipitkan matanya. Pada saat ini, dia sudah mencapai bagian tengah ruang pil. Dia mengangkat kepalanya dan matanya terfokus ke arah titik tengah. Ada pilar batu kuno berwarna hitam yang terletak di tempat itu. Sebuah pil obat hitam dan putih yang tampaknya merupakan campuran yin dan yang diam-diam digantung di atas pilar batu. Perasaan samar hidup dan mati menyebar di sekitarnya. Pil samsara. Mulut Lindong segera menjadi kering saat ini. Aura Little Marten dari dalam jimat batu juga mengandung semacam riak yang tak terkendali. Bab 520, Pil Samsara. Pil obat yang terdiri dari warna hitam dan putih bergantian, diam-diam digantung di atas pilar batu berwarna hitam. Berbeda dengan pil obat lainnya, yang memancarkan pil Ki yang tajam, pil obat ini tampak sangat tenang. Faktanya, seseorang bahkan tidak bisa merasakan sedikit pun pil Ki darinya dan bahkan aroma pil pun tidak ada. Sepintas, itu tampak seperti batu bulat hitam dan putih. Namun, berdasarkan aura beriak yang tampaknya tidak terkendali yang dipancarkan dari dalam jimat batu, Lindong dapat mengatakan bahwa pil obat di depan matanya ini harus menjadi hal yang diimpikan oleh Little Marten. Selain itu adalah hal yang kelompok Lindong telah temukan setelah begitu banyak kesulitan, pil samsara. Fiuh, napas Lindong dengan tenang menjadi sedikit lebih berat. Dia melihat pil obat di depannya. Bahkan dengan kontrol dirinya, dia masih merasa kepalanya sedikit pusing karenanya. Ini karena begitu mereka memiliki item ini, Little Marten akan dapat memperoleh kembali tubuh fisiknya. Faktanya, bukan tidak mungkin untuk mendapatkan kembali kekuatan puncaknya di masa depan. Lindong menghirup 2 napas dalam-dalam saat dia menekan jantungnya yang melonjak. Tanpa basa-basi lagi, tubuhnya bergerak dan meraih pil samsara. Swoosh! Namun, tepat saat Lindong hendak bergerak, angin tajam yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba mengalir dari belakangnya. Selain itu, mereka membidik tepat di titik fatalnya. Kemungkinan orang yang menyerang itu cukup kejam. Dentang-dentang, serangan itu menyebabkan mata Lindong menjadi dingin. Sebelum dia bisa melawan,
batang logam berwarna hitam di tangan Little Flame tersapu. Itu langsung menyerang secara eksplosif ke arah banyak angin tajam yang menerkam. Astaga, banyak tokoh sudah bergegas dari belakang Lindong selama contoh singkat itu. Dari jarak pendek di belakang Lindong, mata mereka dipenuhi dengan keserakahan saat mereka menatap pil samsara yang tergantung di atas pilar batu hitam. Jelas, mereka juga mengenali pil obat terkenal ini. Benda ini dikabarkan dapat membuat seseorang tetap hidup terlepas dari seberapa serius seseorang terluka, selama seseorang masih memiliki nafas yang tersisa. Ini adalah sesuatu yang mirip dengan jimat pelindung. Dengan mendapatkannya, seseorang akan setara dengan memiliki kehidupan lain. Kenapa kalian menyerangku tiba-tiba? Lindong perlahan berbalik. Dia melihat banyak sosok yang muncul di belakangnya. Orang-orang ini jelas berasal dari beberapa kerajaan peringkat tinggi yang kuat. Kedua pemimpin mereka semuanya telah melangkah kedua tahap Yuan Nirvana dan cukup kuat. Faktanya, mereka tidak kalah dengan Song Duan dan yang lainnya yang pernah ditemui Lindong sebelumnya. Teman ini, sejak kamu yang pertama sampai di sini, kamu telah mendapatkan cukup banyak pil obat yang berharga. Anda harus selalu menunjukkan sedikit pengekangan dalam tindakan Anda. Tidaklah terlalu baik untuk membersihkan tempat ini, bukan? Pria berpakaian hijau itu berbicara dengan suara samar. Lindong meliriknya dan tanpa sadar tertawa. Meskipun beberapa pil obat khusus di tempat ini telah direnggut oleh Lindong dan Little Flame, cukup banyak pil obat yang masih tersisa. Tidak berdasar untuk mengatakan bahwa dia telah membersihkan tempat itu. Apa yang kalian semua inginkan? Kita bisa mendiskusikannya. Karena Anda adalah orang pertama yang sampai di sini, Anda berhak mendapatkan sesuatu. Namun, tolong berikan pil obat ini kepada kami. Apa yang kamu katakan? Pria berpakaian hijau itu menunjuk ke pil samsara dan berkata sambil tersenyum. Dia tidak takut membuat Lindong marah. Ada 4 orang di pihak mereka yang telah mencapai kekuatan 2 ahli tahap Nirvana Yuan. 2 sisanya berada di puncak 1 tahap Yuan Nirvana. Di sisi lain, kelompok Lindong hanya terdiri dari 1 ahli tahap Yuan Nirvana. Lindong menyipitkan matanya, ekspresinya sedikit tidak ramah. Kamu Lindong yang mengalahkan Si Kun kan? Dikabarkan bahwa Anda memiliki kualifikasi untuk bertarung dengan 2 ahli tahap Yuan Nirvana. Namun, izinkan saya memberi Anda nasihat, yang terbaik adalah tidak terlalu sombong. 2 ahli tahap Yuan Nirvana lainnya di samping pria berpakaian hijau merasakan ekspresi tidak ramah Lindong dan tertawa dingin. Jika kamu memiliki kepercayaan diri untuk melawan kami berdua sendirian, kamu bisa mencobanya. Rasa dingin melintas di mata Lindong. Namun, saat dia bersiap untuk mengirim 2 orang ini terbang, suara Little Marten tiba-tiba terdengar, biarkan mereka. Lindong dikejutkan oleh kata-kata yang tiba-tiba. Dia segera mengerutkan kening tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Sebagai gantinya, dia meraih bahu Little Flame dan menariknya sedikit. Kakak laki-laki, Little Flame juga terpana oleh tindakan Lindong ini. Ada beberapa ketidakpastian di matanya saat dia melihat Lindong. Dia tampaknya tidak memahami niat Lindong. Haha, saudara Lindong benar-benar orang yang bijaksana. Saya akan mengingat bantuan ini. Pria berpakaian hijau itu tanpa sadar tersenyum saat melihat Lindong menyingkir. Matanya mengandung ekspresi sombong yang tidak bisa disembunyikan. Sementara itu, penghinaan diam-diam terbentuk di hatinya. Orang ini, yang telah menyebabkan kegemparan besar, hanyalah seekor tikus pemalu. Si Kun benar-benar kehilangan seluruh wajahnya karena dikalahkan di tangannya. Mata pria berpakaian hijau itu menarik diri dari Lindong dan bergeser ke atas. Ekspresi serakah melintas di matanya ketika dia menatap pil samsara di pilar batu di atas. Setelah itu, tubuhnya bergegas keluar tanpa ragu sedikit pun. Semakin banyak ahli yang bergegas ke ruang pil ini. Kemungkinan orang-orang ini berniat untuk mengeluarkan harta paling berharga di ruang pil sebelum orang-orang itu tiba. Mata Lindong menyipit saat ia melihat pria berpakaian hijau, yang telah bergegas ke depan. Tinjunya tanpa sadar mengencang perlahan di bawah lengan bajunya. Tapak niat membunuh yang padat melonjak keluar dari dalam matanya. Ketika Lindong tidak dapat bertahan lebih lama lagi dan hendak menyerang, bagaimanapun, pria berpakaian hijau itu sudah berada di depan pil samsara. Setelah itu, dia meraih pil itu dengan tangannya. Mendesis-mendesis. Perubahan tak terduga tiba-tiba terjadi pada saat ini. Pria berpakaian hijau itu sudah cukup berhati-hati. Seluruh tangannya telah berubah menjadi warna emas cerah ketika diperpanjang. Jelas, dia telah melepaskan tubuh emas nirvana hingga batasnya. Apalagi,
Yuan power yang melonjak-melonjak ketika dia mengaktifkan tubuh emas. Dia jelas tampak bersenjata lengkap. Meskipun dia bersenjata lengkap, bagaimanapun, cahaya keemasan meredup dengan kecepatan yang mengejutkan ketika pria berpakaian hijau itu setengah kaki dari pil samsara. Bahkan lengannya mulai layu. Pekikan tajam terpancar dari mulut pria berpakaian hijau itu. Tangannya yang mengerut menyebar dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Seolah-olah itu dimaksudkan untuk menyebar ke seluruh tubuhnya. Astaga, wajah pria berbaju hijau, yang awalnya berisi ekspresi senang, menjadi terdistorsi karena ketakutan. Namun, orang ini jelas juga merasakan bahwa dia terjebak dalam jebakan. Dia tiba-tiba mengatupkan giginya, mengangkat pedangnya dan benar-benar langsung memotong lengannya sendiri. Darah berserakan, pria berpakaian hijau itu terbang mundur dengan cara yang menyedihkan. Akhirnya, dia dengan keras mendarat di tanah. Dia meraih lengannya dan melolong sedih. Rekannya juga bergegas maju. Lindong, yang telah menyaksikan semua ini, juga dengan keras menghirup udara sejuk. Matanya terkejut ketika dia melihat pil samsara yang mengambang dengan tenang. Jelas, dia tidak menyangka bahwa pil obat ini sebenarnya aneh ini. Hanya dalam sekejap, itu benar-benar mengubah lengan dua ahli tahap nirvana Yuan menjadi beberapa tulang tak bernyawa yang layu. Jika orang pertama yang menyerang ke depan adalah Lindong, kemungkinan besar dia pasti akan membayar harga bahkan dengan banyak taktiknya. Itu memang cincin kehidupan dan kematian. Suara serius Little Marten terdengar pada saat ini. Cincin hidup dan mati. Lindong tercengang. Jelas, istilah ini agak asing baginya. Cincin kehidupan dan kematian ini adalah sesuatu yang hanya dapat dibuat oleh para ahli yang memiliki alam kehidupan dan kematian misterius. Ketika pil samsara ini terbentuk, itu akan melahirkan cincin kehidupan dan kematian. Hal ini tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Namun, nyawa siapapun yang menyentuhnya akan langsung hilang, Little Marten menjelaskan. Saya tidak yakin apakah pil samsara ini dilindungi oleh cincin kehidupan dan kematian sebelumnya. Itu sebabnya saya tidak mengizinkan Anda untuk menjadi yang pertama menyentuhnya. Namun, dari kelihatannya sekarang, memang benar untuk sedikit lebih berhati-hati. Bisakah kita membatalkannya? Lindong merajut alisnya dan bertanya. Dengan meletakkannya dengan cara ini, bukankah itu berarti dia tidak akan bisa mendapatkannya? Ini sedikit merepotkan. Ki hidup dan mati ini bukanlah sesuatu yang bisa ditentang oleh para ahli panggung nirvana, Little Marten menyuarakan pikirannya. Hidup dan mati Ki. Lindong meringkuk mulutnya. Tiba-tiba, dia mengingat pria tua bermata hitam yang dia temui di tablet kuno Great Wastelens. Yang terakhir tampaknya telah mencapai tahap misterius ini. Apa yang kita lakukan sekarang? Lindong melirik pria berpakaian hijau yang menyedihkan dan bertanya dalam hatinya. Tunggu sebentar. Aku juga butuh waktu untuk mencari tahu bagaimana cara memecahkan cincin kehidupan dan kematian ini, jawab Little Marten. Setelah itu, menjadi sunyi. Jelas, itu memikirkan solusi. Pria berpakaian hijau di sampingnya akhirnya bisa menghentikan darahnya sementara Little Marten tetap diam. Ekspresinya pucat saat dia berdiri. Namun, tatapannya sangat ganas saat melihat ke arah Lindong dan meraung, "Kamu tahu ini akan terjadi, kan? Itulah mengapa Anda dengan sengaja mengizinkan kami untuk menyerang tepat di depan." Petik 2. Para sahabat pria berpakaian hijau juga menatap Lindong dengan mata yang ganas. Jelas, hati mereka sangat marah. Lindong mengernyitkan alisnya di hadapan raungan pria berpakaian hijau ini. Matanya juga berangsur-angsur menjadi sedingin es. Dia menoleh, menatap keempat orang itu dan perlahan berkata, "Ini salahmu sendiri karena serakah." "Nyah, Brat, kamu mencari kematian." Ekspresi empat individu berubah menjadi warna hijau kemarahan ketika mereka mendengar kata-kata Lindong. "Haha, sepertinya tempat ini cukup ramai." Namun, tepat ketika pria berpakaian hijau dan 3 orang lainnya tidak bisa lagi mengendalikan diri dan hendak menyerang, suara angin yang terbelah tiba-tiba terdengar. Sebuah tawa samar bergema dari jarak yang cukup dekat. Akhirnya, mencapai tempat tidak jauh dari pilar batu berwarna hitam. Tatapannya menatap pil samsara yang berputar di atas pilar batu tidak jauh. Senyum puas terangkat di wajahnya. Tempat ini memang layak menjadi pil grounds dari 4 sekte besar yang misterius. Ia bahkan memiliki pil obat seperti itu. Mata Lindong sedikit membeku saat dia melihat sosok yang muncul. Ekspresinya segera menjadi sedikit serius.
Riak yang dipancarkan dari tubuh yang terakhir jauh lebih kuat daripada pria berpakaian hijau. Jelas, dia bukan ahli 2 Yuan Nirvana Stage biasa. Apakah saya akhirnya bertemu dengan orang yang merepotkan? Lindong melengkungkan bibirnya. Dia bisa merasakan bahwa orang ini luar biasa. Tampaknya dia juga memiliki reputasi yang cukup besar di wilayah barat laut ini. Namun, Lindong tidak menyadari siapa makhluk hebat ini dan dari mana asalnya. Pertarungan untuk pil samsara ini menjadi semakin hidup.